Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Head Over Heels. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai oleh Pak Sung-ah, seorang siswi SMA sekaligus dukun. Sung-ah meninggalkan upacara perdukunan yang sedang dilakukannya, agar dia bisa tiba di sekolah tepat waktu untuk ujiannya. Di sekolah, temannya yang bernama Ji-ho membantu Sung-ah menyelinap masuk, tapi Sung-ah kesulitan untuk fokus selama ujian. Karena nggak bisa konsentrasi pada sekolahnya sekaligus bekerja paruh waktu sebagai dukun, Sung-ah memutuskan bermalam di sekolah untuk belajar tambahan secara mandiri. Tapi Sung-ah malahan dengan nyenyak tidur di kelas, saat semua orang dengan rajinnya belajar. Ketika kembali ke rumah, kita bertemu dengan Ibu Sung-ah. Dia adalah seorang jenderal dukun gitu. Ibu Sung-ah mendesak Sung-ah agar lebih fokus pada pekerjaan perdukunannya daripada sekolah. Namun impian Sung-ah adalah bisa kuliah dan menjalani kehidupan biasa. Mendengar ucapan Sung-ah, sang jenderal pun luluh dan menyetujui keinginan Sung-ah. Asal Sung-ah tetap memprioritaskan kliennya. Tak lama kemudian, praktek perdukunan Sung-ah pun dimulai. Malam itu, Sung-ah kedatangan berbagai macam klien yang datang kepadanya untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup mereka. Akhirnya, klien terakhir di malam itu pun tiba. Dia adalah seorang pria remaja bernama Gyeon-woo yang dibawa paksa oleh neneknya. Awalnya, Sung-ah langsung terpesona dengan betapa tampannya Gyeon-woo. Tapi Sung-ah melihat Gyeon-woo berjalan terbalik, yang artinya Gyeon-woo hampir mati. Nenek Gyeon-woo menjelaskan kalau cucunya dibayangi kesialan. Jadi sang nenek meminta jimat untuk melindungi cucunya itu. Karena terlanjur terpesona oleh penampilan Gyeon-woo yang ganteng kayak sekoteng, Sung-ah langsung memutuskan untuk membantunya menghadang kesialan selama 21 hari ke depan. Sung-ah lalu meminta pertolongan ibunya agar membantunya menyelamatkan Gyeon-woo. Tapi ibu Sung-ah menolak, karena dulu Sung-ah pernah mencoba menolong seorang pria yang hampir mati juga. Tetapi pria itu malah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan itu pun hampir mengenai Sung-ah. Intinya, kalau mau menghadang kesialan orang lain, Sung-ah harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi Sung-ah tetap aja ngekeh pengen menyelamatkan Gyeon-woo. Alasannya sederhana, karena Sung-ah jatuh cinta pada pandangan pertama. Emang ya, keadilan sosial bagi seluruh orang ganteng. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba wali kelas Sung-ah memperkenalkan seorang murid pindahan. Dan itu adalah Gyeon-woo. Terkejutlah Sung-ah melihat kliennya ada di depan matanya. Kemudian pada malam harinya, saat pulang menuju rumah, Sung-ah melihat Gyeon-woo hampir mengalami kecelakaan akibat ada hantu yang sedang mengincar Gyeon-woo. Sung-ah pun langsung turun tangan untuk menyelamatkannya. Namun melihat Sung-ah yang dengan begitu aja menolongnya, Gyeon-woo menjadi merasa kesal dan pergi meninggalkan Sung-ah. Melihat kejadian kesialan Gyeon-woo di depan matanya seperti itu, tekad Sung-ah untuk melindunginya pun bertumbuh kuat. Sung-ah langsung pergi mengunjungi dukun terkenal yang biasa dipanggil Master Bunga untuk mendapatkan jimat perlindungan yang ampuh. Awalnya, Master Bunga nggak mau buatin jimat tersebut karena dia takut dengan ibu Sung-ah. Tapi akhirnya mereka berdua membuat jimat perlindungan sampai subuh. Keesokan harinya, karena kurang tidur, Sung-ah pingsan di kelas dan menghabiskan sisa harinya di ruang kesehatan. Yang berarti Sung-ah kehilangan kesempatan untuk memberikan jimat itu kepada Gyeon-woo. Jadi malam harinya, Sung-ah menelepon nenek Gyeon-woo agar mengambil jimat tersebut. Tapi hanya nenek Gyeon-woo aja yang muncul, karena Gyeon-woo menolak untuk datang. Sung-ah kecewa karena Gyeon-woo nggak datang, dan bersikeras meminta sang nenek untuk membawa Gyeon-woo, dengan alasan agar jimat itu bekerja. Jadi nenek Gyeon-woo memanggil Gyeon-woo untuk datang. Namun saat Gyeon-woo muncul di situ, dia langsung bersikap nggak senang. Gyeon-woo menyatakan rasa tidak percaya pada hal-hal perdukunan, dan menuduh Sung-ah memanfaatkan keadaan ini demi uang. Setelah mengatakan semua hal itu, Gyeon-woo mengajak neneknya untuk pergi dari sana. Saat mereka pergi, Sung-ah mendapat penglihatan lain. Kali ini tentang Gyeon-woo yang tenggelam, dan menyadari bahwa mungkin itulah cara Gyeon-woo akan meninggal. Besoknya, Ji-ho dan Sung-ah berbicara berdua. Ji-ho adalah satu-satunya sahabat Sung-ah, dan juga mengetahui kalau Sung-ah adalah dukun, dan rencana Sung-ah untuk menyelamatkan Gyeon-woo. Ji-ho meminta satu jimat untuk Bom. Bom adalah salah satu siswa di kelas mereka. Kemarin Bom sempat pingsan dan dibawa oleh ambulans ke rumah sakit, karena melihat hantu air di toilet pria. Kemudian Sung-ah melihat noda air di dinding. Dia yakin kalau itu adalah perbuatan hantu air yang sebelumnya dilihat oleh Bom. Saat kelas dimulai, Sung-ah diam-diam masuk ke toilet pria. Dia mengikuti jejak air tersebut dan akhirnya bertemu dengan hantu air itu. Sung-ah langsung memarahi hantu itu, lalu berjanji untuk membantunya menyeberang dengan damai. Namun pada saat yang sama, sekelompok siswa masuk dan menggedor-gedor pintu toilet tempat Sung-ah berada. Gak beberapa lama kemudian, Gyeon-woo juga masuk ke toilet tersebut. Saat merasakan aura Gyeon-woo, hantu air itu tiba-tiba kehilangan kendali dan langsung menyerang Gyeon-woo. Dalam upaya untuk melindungi Gyeon-woo, Sung-ah akhirnya mau nggak mau keluar dari bilik toilet.
Dia menyegel selang dengan jimat, lalu menyemprot hantu itu dengan air ajaib, sehingga semua orang di sana pun pergi, termasuk si hantu. Tapi alih-alih bersyukur, Gyonu malah semakin kesal kepada Sunga. Akibat kekacauan di toilet pria, kelima murid itu pun diberi hukuman membersihkan sekolah selama seminggu. Gyonu menjadi jauh lebih curiga dan waspada terhadap Sunga setelah kejadian itu, terutama karena Gyonu tidak dapat menemukan alasan yang tepat atas perilaku Sunga itu. Segera setelah itu, saat Sunga sedang membersihkan lingkungan sekolah, Sunga bertemu dengan roh jahat lain yang terperangkap di gudang. Malam itu, Sunga kembali mengeluh karena seluruh jimatnya sudah habis saat Sunga melawan hantu air itu. Kemudian ibu Sunga memberinya sejumlah jimat yang ternyata dibuat oleh Master Bunga. Tentu saja, Sunga sangat terharu dengan pemberian ibunya itu. Keesokan harinya, Sunga fokus untuk menyelipkan jimat itu ke Gyonu agar dapat melindunginya. Tapi karena nggak berhasil juga, Jiho membantu Sunga mencuri ponsel Gyonu. Dan saat Jiho serta Sunga menyembunyikan jimat itu di dalam casing ponsel Gyonu, nenek Gyonu yang kebetulan sedang berkunjung ke sekolah melihat aksi mereka berdua itu dan bertanya kepada mereka, kenapa ponsel Gyonu ada pada mereka kan gitu? Sunga serta Jiho akhirnya berbohong dengan berkata kalau mereka menemukan ponsel Gyonu. Tepat pada saat itu, Gyonu muncul dan neneknya memberikan ponsel Gyonu kembali kepadanya. Lalu tiba-tiba aja, Sunga bersikeras agar mereka makan bersama dan juga berteman. Tentu saja nenek Gyonu senang mendengar hal tersebut. Akhirnya tibalah saat Sunga dan Jiho berkunjung ke rumah Gyonu untuk makan bersama. Saat mereka sedang menyantap hidangan lezat yang disiapkan oleh nenek Gyonu, terungkaplah bahwa Gyonu menjalani hidup yang sulit tanpa kedua orang tuanya. Untuk mencairkan suasana, Sunga juga bercerita kalau dirinya adalah anak adopsian. Jadi sekarang Sunga tinggal bersama dengan ibu angkatnya. Berarti si dukun jenderal itu adalah ibu angkat Sunga ya, sahabat nonton. Kemudian saat Jiho dan Sunga mencoba menyembunyikan jimat di kamar Gyonu, Jiho serta Sunga nggak sengaja menemukan medali-medali milik Gyonu saat ia menjadi atlet pemanah. Pada saat yang sama, Gyonu masuk ke kamarnya dan menjelaskan bahwa dirinya telah berhenti dari panahan. Gyonu juga mengklaim tidak ingin berteman dengan mereka karena ia tidak menyukai manusia. Meski begitu, Sunga berhasil menyembunyikan jimat itu di kamarnya. Saat Sunga hendak pulang, nenek Gyonu mendatangi dan mengungkapkan bahwa ia mengenali kalau Sunga adalah si dukun kemarin itu. Nenek Gyonu juga berterima kasih kepadanya karena telah merawat Gyonu. Keesokan harinya, beberapa siswa mengetahui bahwa Gyonu adalah mantan atlet pemanah yang terlibat dalam kasus pembakaran di sekolah lamanya. Berita itu menyebar seperti api, dan hal ini membuat Gyonu dikucilkan. Namun Sunga mengatakan kepada Jiho kalau dia nggak peduli dengan rumor itu. Sunga tidak menjauhi Gyonu karena yakin bahwa Gyonu adalah orang baik. Kemudian pada hari itu, saat Gyonu kembali ke rumah, dia mengetahui kalau neneknya pergi membawa makanan untuk diberikan kepada seorang teman yang ternyata adalah Sunga. Gyonu mengikuti neneknya itu, dan ketika bertemu dengan Sunga, Gyonu langsung memaki Sunga, mengira bahwa Sunga yang menyuruh neneknya membuatkannya makanan itu. Namun pada saat itu, Sunga kembali mendapat penglihatan, di mana Gyonu berjalan terbalik di tengah kobaran api. Sunga menyadari kalau kali ini Gyonu akan mati karena api. Keesokan harinya di kelas, Gyonu menyadari teman-teman sekelasnya tidak menyukainya. Jadi Gyonu pergi ke gudang. Ketika Sunga masuk ke kelas, dia segera mengetahui kalau Gyonu pergi ke gudang. Sunga langsung menyadari kalau di gudang itu kan ada roh jahat api. Sunga langsung pergi ke gudang, sembari membawa ponsel Gyonu yang udah ditaruh jimat. Tapi ternyata Master Bunga telah merusak jimat itu. Kesal bangetlah Sunga mengetahui kebenaran ini. Sedangkan di gudang, tiba-tiba kebakaran pun terjadi. Sunga berlari ke gudang untuk menyelamatkan Gyonu. Tapi Gyonu telah terperangkap dalam masa bersalahnya. Gyonu mengingat kembali momen ketika seorang teman terjebak dalam kebakaran di masa lalu. Untung aja, Jiho tiba tepat waktu dengan membawa alat pemadam kebakaran untuk membantu mereka. Setelah kejadian ini, pihak sekolah menaruh kecurigaan atas kebakaran itu kepada Gyonu. Meskipun Jiho dan Sunga sudah mati-matian membela Gyonu. Malam harinya, Gyonu mendatangi pelatih panahan di sekolah itu, yaitu pelatih Jusop. Pelatih Jusop ternyata mengenal Gyonu dari sebuah kejuaraan, di mana Gyonu memenangkan medali emas. Pelatih Jusop mengundang Gyonu untuk bergabung dengan tim. Sebelumnya, pelatih Jusop juga sempat berbicara dengan mantan pelatih Gyonu di sekolah lamanya, memahami bagaimana Gyonu ditinggalkan oleh rekan satu timnya dan dibebani oleh rumor palsu. Meski begitu, pelatih Jusop tetap ingin membantu Gyonu untuk kembali memanah. Namun Gyonu menolak tawaran itu. Sementara itu, nenek Gyonu mengunjungi Sunga dan memintanya untuk bersikap baik kepada Gyonu, menjelaskan bagaimana kemalangan telah menimpanya sampai-sampai orang tuanya pun memutuskan hubungan dengannya. Saat itulah Sunga menyadari bahwa nenek yang berbicara kepadanya adalah arwah, yang berarti nenek Gyonu sudah meninggal dunia. Arwah nenek memohon kepada Sunga untuk menemani Gyonu, karena sekarang Gyonu benar-benar sendirian.
Sunga langsung berlari ke rumah duka dengan pakaian dukunnya, tapi Gyonu dengan sangat marah mengusirnya. Namun Sunga yang sudah berjanji kepada nenek Gyonu tetap bertekad untuk menemani Gyonu, apalagi di saat seperti ini. Akhirnya Sunga duduk di luar ruang pemakaman nenek Gyonu, meskipun sebenarnya Gyonu nggak suka dengan kehadirannya. Sementara itu Ibu Sunga, si Jenderal Dongchon, diminta oleh kepala desa untuk membersihkan sebuah rumah berhantu. Ibu Sunga pun bersedia. Dia beserta kelompok dukunnya mendatangi rumah itu dan siap melakukan ritual pembersihan. Di rumah duka, Sunga menyaksikan putra-putri dari nenek Gyonu datang melayat. Mereka meratapi kepergian ibu mereka. Tapi kemudian mereka menghujani Gyonu dengan kata-kata kasar, menganggap Gyonu adalah pembawa sial. Melihat itu semua, Sunga langsung pasang badan membela Gyonu. Namun setelah melihat Sunga berpakaian sebagai dukun, paman Gyonu semakin murka. Karena menurut kepercayaan mereka, dukun tidak boleh datang ke pemakaman. Paman Gyonu langsung menyerang Gyonu, menyatakan ketidaksukaannya. Tepat pada waktu itu, Jiho tiba-tiba datang dan membela Gyonu. Kembali ke rumah hantu. Ibu Sunga beserta para dukun mulai melakukan ritual pembersihan. Namun selama upacara ritual tersebut, sesuatu terjadi. Mereka menghadapi serangan kutukan mematikan. Demi melindungi semua orang, Ibu Sunga meminta semua orang untuk pergi dari rumah hantu tersebut. Yang akhirnya serangan kutukan pun menimpa Ibu Sunga. Namun untungnya, Ibu Sunga dan semua orang berhasil keluar dari rumah berhantu itu. Di rumah duka, suasana kembali tenang. Gyonu bertanya dari mana Jiho tahu kalau neneknya sudah meninggal. Jiho berbohong dengan mengatakan kalau tadi Sunga nggak sengaja lewat rumah duka ini saat sedang kerja part-time, lalu memberitahu Jiho. Tapi akhirnya, Gyonu terpaksa pergi dari rumah duka itu ketika diberitahu kalau kedua orang tuanya akan segera tiba di rumah duka. Setelah Gyonu pergi, Jiho serta Sunga berbicara berdua. Mereka begitu simpati dengan keadaan Gyonu, yang bahkan orang tuanya aja nggak mau melihat wajahnya. Di rumah hantu, Ibu Sunga memberitahu kepala desa kalau hantu di dalam rumah itu adalah roh jahat. Dan roh jahat yang ada di dalam rumah itu nggak bisa diusir seperti mengusir hantu pada umumnya. Untuk sekarang, Ibu Sunga hanya menyarankan agar tidak ada orang yang mendekati rumah tersebut, sembari berjanji akan mencari solusinya. Ketika Gyonu kembali ke rumahnya, Gyonu mulai merasakan kesepian karena kematian neneknya. Dia merasa bersalah, menyalahkan dirinya sendiri, mengklaim kalau dirinya telah membawa kesialan kepada neneknya. Sedangkan di rumah Sunga, Ibu Sunga dan kakaknya yang juga seorang dukun sedang membahas tentang rumah hantu tadi. Dari percakapan keduanya, kita mengetahui kalau seorang manusia telah mengorbankan dirinya untuk memperkuat roh jahat yang ada di rumah itu. Itulah yang menjadi alasan mengapa roh jahat tersebut tumbuh begitu kuat. Percakapan mereka terputus karena tiba-tiba Sunga mendatangi keduanya. Sunga mengatakan kalau Gyonu adalah cinta pertamanya. Jadi Sunga pengen banget menyelamatkan Gyonu. Yang penting Gyonu lewatin 21 hari ini aja. Udah cukup deh membuang kesialan Gyonu. Sunga dengan frustasi meminta bantuan kepada ibu dan bibinya. Menyadari Sunga yang begitu putus asa, bibinya memberikan Sunga sebuah buku mantra, meminta Sunga untuk mempelajari buku tersebut. Namun masalahnya, buku itu nggak ditulis dalam bahasa Korea. Baca aja susah, gimana mau ngertiin seluruh buku itu kan? Makin pusinglah Sunga. Keesokan harinya, karena mengetahui Gyonu nggak masuk sekolah, Sunga mendatanginya ke rumahnya. Sunga bersikeras mengajak Gyonu untuk makan bersama. Tapi Sunga menemukan ada hantu bundir sedang duduk anteng di rumah Gyonu. Yang berarti si Gyonu sedang berpikir untuk bundir. Sunga dengan perlahan meminta agar Gyonu menghentikan pikiran itu, karena hal itu dapat membuat nenek Gyonu sedih. Namun Gyonu nggak peduli dengan perkataan Sunga dan langsung mengusirnya. Setelah Sunga pergi, Jiho sekarang yang gantian mendatangi Gyonu. Itu karena pelatih Juso penitipan kunci ruang tim memanah untuk Jiho berikan kepada Gyonu. Sementara itu, Jenderal Dongchon mendatangi seorang penjual barang-barang perdukunan. Jenderal Dongchon mencari dukun lain yang bernama Yomhwa. Namun penjual itu mengatakan kalau sekarang Yomhwa adalah seorang selebgram, jadi nggak segampang itu seseorang bisa menghubunginya. Namun ternyata penjual itu telah menyembunyikan Yomhwa di tokonya. Yomhwa sepertinya bersembunyi dari Dongchon, dengan alasan yang belum kita ketahui saat ini. Kemudian Sunga dengan panik meminta bantuan Dongchon untuk melindungi Gyonu dari hantu bundir. Dongchon lalu memberikan saran pertama. Kunci agar hantu bundir itu pergi adalah Gyonu harus punya semangat untuk hidup. Saran kedua yaitu Sunga menjadi jimat manusia. Jadi malam itu, Sunga mulai melukis tubuhnya dengan mantra, seolah-olah tubuhnya adalah jimat. Sehingga setiap kali Sunga menyentuh Gyonu, hantu bundir atau hantu apapun itu akan menjauh dan pergi dari Gyonu. Lalu keesokan paginya, Sunga si jimat manusia muncul di depan rumah Gyonu, mengajaknya ke sekolah bareng. Saat di bus, Sunga duduk di belakang Gyonu. Dia dengan sengaja menyentuh leher Gyonu. Alasannya hanya mengajak main aja. Dan benar aja, si hantu bundir pun menjauh sedikit dari Gyonu.
Ketika di sekolah, teman-teman sekelas Gyonu menemukan kebenaran tentang Gyonu yang bukanlah seorang pembakar. Itu semua berkat pelatih Jusop yang membela Gyonu terkait kebakaran gudang sekolah. Para murid akhirnya mengakhiri rumor palsu tersebut. Makanya jangan suka nyebar rumor, ntar jatuhnya malah jadi fitnah loh. Sementara Sunga, dia pokoknya sekarang menghalalkan segala cara. Mencoba segala cara untuk menyentuh tangan Gyonu. Kapanpun, dimanapun, Sunga dengan semangat menyentuh Gyonu. Tentu saja hal ini Sunga lakukan untuk mengusir hantu bundir itu. Jiho mulai bingung dengan tingkah Sunga itu, yang tiba-tiba jadi sering membelai Gyonu. Sunga lalu mengatakan tentang jimat manusia, dan bagaimana dirinya pengen banget dengan tulus menyelamatkan Gyonu. Sepulang sekolah, Sunga diam-diam mengikuti Gyonu. Tapi akhirnya ya ketahuan juga, secara kelihatan banget. Keduanya kemudian mengunjungi kolumbarium nenek Gyonu untuk menaruh foto-foto Gyonu serta neneknya. Melihat foto-foto itu, Sunga menitikkan air mata. Karena Sunga melihat nenek Gyonu selalu tersenyum bahagia hanya di foto saat Gyonu memenangkan medali emas panahan. Gyonu lalu menyadari kalau perkataan Sunga itu benar. Sehingga malam itu, Gyonu kembali ke lapangan panahan untuk pertama kalinya sejak berhenti. Dia kembali memanah, dengan pelatih Jusop yang mengamatinya dari jauh dalam diam. Keesokan harinya di sekolah, saat mengerjakan tugas kelompok, Sunga melihat seorang teman satu kelompoknya bernama Doyon digandulin hantu bayi. Sunga teringat bagaimana Dongchon pernah memperingatkannya tentang 3 jenis hantu yang harus dia hindari. Hantu yang tersenyum, hantu yang menari, dan hantu bayi. Karena mereka tidak bisa ditenangkan seperti hantu lainnya. Sunga jadi makin mabok deh. Mana hantu bundir belum pergi, sekarang di dekat Gyonu ketambahan hantu bayi lagi. Saat pulang sekolah, pelatih Jusop mendorong Gyonu untuk kembali memanah. Karena melihat Gyonu memanah kemarin malam. Dan kali ini pelatih Jusop sedikit memaksanya. Nah, saat Gyonu mulai berlatih memanah lebih banyak, Sunga memperhatikan kalau hantu bundir itu mulai mundur, menjauhi Gyonu. Dapat disimpulkan, Gyonu memang menyukai memanah. Dan hal ini bisa membuat Gyonu kembali menemukan semangat di hidupnya. Kemudian besoknya, Gyonu mengajak Sunga untuk berbicara berdua, menanyakan kenapa Sunga menempelinya terus. Tapi Sunga malah bertanya tentang kecintaan Gyonu pada panahan. Gyonu mengakui kalau memang dia sangat mencintai panahan. Mendengar itu, Sunga memuji Gyonu, menghujaninya dengan kata-kata baik dan mengelus kepalanya. Sunga lalu berkata, dia menempeli Gyonu hanya karena ingin berteman dengannya. Di titik itu, Gyonu mulai merasa tertarik kepada Sunga. Momen itu menyebabkan hantu bundir akhirnya lenyap sepenuhnya. Sunga yang melihat hantu bundir itu pergi langsung melompat kegirangan. Dia mencoba mengajak Gyonu tos, namun tak sengaja malah bergandengan tangan dengannya. Dan Gyonu pun membalasnya. Akhirnya cinta Sunga pun terbalaskan ya sahabat tonton. Setelah kejadian pegang-pegangan tangan, malam harinya baik Sunga maupun Gyonu berjuang untuk fokus. Sunga harus fokus dengan pekerjaan perdukunannya, sementara Gyonu harus fokus dengan latihan memanahnya. Tapi keduanya nggak bisa fokus karena cinta yang baru aja bersemi di antara keduanya. Setelah selesai kerja part-time, Sunga membantu Dongchon mempersiapkan ritual lain di rumah hantu untuk mengusir roh jahat di sana. Terungkap juga kalau masih ada 8 hari lagi bagi Sunga untuk terus melindungi Gyonu. Namun tiba-tiba, 2 orang pria yang sedang membuat konten secara live mendatangi rumah hantu tersebut. Mereka datang untuk melakukan streaming langsung dari lokasi berhantu. Ya, ala-ala uji nyali gitulah ya. Dongchon dengan tegas memperingatkan kedua pria itu agar nggak usah sok-sokan masuk ke rumah hantu tersebut. Karena hantu di dalam rumah itu bukan sembarangan hantu yang mudah diusir. Tapi para pria itu malahan mengajak Dongchon untuk masuk bareng ke dalam rumah. Melihat betapa bebalnya kedua orang itu, Sunga segera mengusir mereka dengan pedang ajaib milik Dongchon. Namun setelah Sunga dan Dongchon pergi dari sana, kedua pria itu tetap memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam rumah hantu tersebut. Lalu salah satu dari mereka mengambil sebuah cincin yang ada di dalam rumah itu. Orang itu segera dirasuki. Dia bahkan mencoba menghabisi temannya. Keesokan harinya, Sunga kebingungan mencari suatu barang yang mempunyai mata, hidung, dan mulut. Akhirnya Sunga menemukan pelembab bibir miliknya. Casing pelembab bibir itu ada mata, hidung, dan bibir. Yang berarti benda itu bisa menggantikan Sunga. Jadi saat Sunga nggak ada di sisi Gyonu, Gyonu tetap terlindungi. Asal Gyonu terus membawa pelembab bibir yang Sunga berikan kepadanya. Intinya pelembab bibir itu bisa digunakan sebagai jimat, mengganti Sunga si jimat manusia. Akhirnya Sunga berhasil memberikan jimat pelembab bibir itu kepada Gyonu dengan cara yang paling canggung. Kemudian pada hari itu selama di sekolah, Sunga terus memperhatikan hantu anjing yang selalu mengikuti Jiwung, si pembuli di sekolah mereka. Karena saking lucunya tingkah hantu anjing itu, Sunga berkata, "Aduh lucunya." Namun Jiho dan Gyonu yang mendengar perkataan Sunga jadi terkejut, mengira Sunga menyebut Jiung yang lucu dan imut. Secara kan Jiho dan Gyonu nggak ngelihat ada hantu anjing ya kan? Langsunglah Jiho mengkonfrontasi Sunga mengenai perkataannya itu.
Sunga kemudian menjelaskan kepada Jiho bahwa yang ia maksud adalah anjingnya Jin-ung yang sudah mati. Bukan si Jin-ungnya lah. Secara hati Sunga kan hanya untuk Gyonu seorang. Di tempat lain, rumah hantu dipasangin pita polisi karena kejadian kedua pria kemarin malam. Kepala desa dengan panik meminta bantuan Dongchon, karena kedua pria itu sekarang dalam kondisi kritis. Dongchon memutuskan untuk mengadakan ritual kecil demi mencoba mengembalikan jiwa kedua orang itu. Lalu malam itu, Dongchon beserta Sunga kembali ke rumah hantu untuk melakukan ritual mengurung jiwa gentayangan. Sedangkan Yeonhwa, dia mengunjungi Gyonu, memanggilnya roh baru. Roh baru itu adalah jiwa yang baru meninggal. Lah, Gyonu masih hidup kok dipanggil seperti itu sih? Yeonhwa melemparkan seluruh foto-foto yang Gyonu letakkan di kolumbarium neneknya. Jadi, orang tua Gyonu telah menyewa Yeonhwa untuk melindungi mereka dari Gyonu. Sebelum Yeonhwa pergi, dia melemparkan garam kepada Gyonu. Itu adalah simbol menangkal kesialan. Buset dah. Keesokan harinya di sekolah, Jusung menonton video live dari kedua pria di rumah hantu kemarin itu. Kemudian Jusung berniat memberitahu Sunga tentang video itu. Tapi Jusung malah mulai mencurigai identitas Sunga sebagai dukun. Karena menurutnya, Sunga sangat mirip dengan dukun yang ada di video tersebut. Tentu saja Sunga menyangkal hal itu. Namun Jusung tetap aja mencurigai Sunga. Akhirnya Gyonu turun tangan. Dia memarahi Jusung karena telah menuduh orang seenaknya aja. Gyonu juga memarahi Sunga karena Sunga hanya tersenyum aja dituduh begitu dan tidak mau membela dirinya sendiri. Gyonu pun mengungkapkan betapa dirinya membenci dukun. Setelah semua ini, Jiho menemani Gyonu latihan memanah. Di sana Jiho mengatakan kepada Gyonu bahwa Jiho lah yang mengajari Sunga untuk tersenyum saat merasa terintimidasi. Jadi Jiho meminta agar Gyonu nggak menyalahkan Sunga atas tindakannya. Jiho lalu mengakui kalau dirinya menyukai Sunga, dan Jiho berniat untuk menjaga Sunga. Nah lo, Gyonu dapat saingan dah ini ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Jiho, malam harinya, Gyonu mengirimkan pesan kepada Sunga, mengajaknya untuk bertemu. Sunga tentu sangat senang mendapatkan pesan dari Gyonu. Dia langsung berlari menemui Gyonu di taman. Saat mereka sedang bersama, lampu taman itu tiba-tiba padam, dan kegelapan mulai menarik perhatian para hantu mendekati Gyonu. Hal ini tentu tidak baik untuk Gyonu. Jadi Sunga mulai bercerita tentang masa kecilnya, sembari memegang tangan Gyonu, agar para hantu itu pergi. Gyonu lalu menceritakan kalau dia nggak suka melihat orang tersenyum saat terintimidasi. Karena hal itu hanya akan membuat orang yang menjahatinya semakin jahat. Gyonu meminta maaf karena tadi marah kepada Sunga. Mendengar penjelasan Gyonu, Sunga langsung memeluknya. Lampu di taman pun tiba-tiba menyala kembali, dan hantu-hantu di dekat mereka pun lenyap. Keesokan harinya, Sunga dan Gyonu bersepeda bersama ke sekolah. Mereka berbagi momen-momen mengemaskan bersama. Kemudian malam itu, Sunga membawa Lentera ke rumah hantu untuk ritual pembersihan. Dan terkejut karena melihat Yeonhwa keluar dari dalam rumah hantu tersebut. Sebagai informasi, Sunga tidak mengenal Yeonhwa ya, sahabat nonton. Jadi Sunga berpikir kalau Yeonhwa adalah dukun yang setim dengan Dongchon. Sedangkan Gyonu, dia ditugaskan oleh pelatihnya untuk berlari ke rumah hantu. Dan kembali lagi ke sekolah dalam waktu 1 jam. Kalau lebih dari itu, Gyonu akan mendapatkan hukuman. Sementara itu, Yeonhwa melepas penutup muka Sunga dan mengajaknya menari bersama dengan peralatan ritual yang dibawa oleh Sunga. Sunga pun menerima tawaran tersebut. Namun saat keduanya selesai menari, Gyonu tiba di rumah hantu itu. Dia melihat Sunga menari bersama Yeonhwa, dan hal itu sangat menyakiti perasaannya. Setelah tidak sengaja menemukan Sunga sedang melakukan tarian perdukunan bersama Yeonhwa, Gyonu pun merasa sangat patah hati karena wanita yang disayanginya ternyata adalah seorang dukun dan bahkan bergaul dengan dukun yang Gyonu benci. Melihat pemandangan itu, Gyonu pun pergi. Dia terjatuh dan berakhir duduk sendirian di jalanan, tanpa sadar menarik roh-roh jahat ke arahnya. Sunga akhirnya menemukan Gyonu. Dia mencoba meminta maaf atas kebohongannya, tetapi sia-sia. Gyonu udah gak mau mendengarkannya. Sementara itu di rumah hantu, Dongchon beserta para dukun kuat lainnya berkumpul untuk mengadakan ritual pengusiran hantu. Tapi ternyata, para dukun mengetahui kalau ada orang yang dengan sengaja menjebak hantu tersebut untuk mengubahnya menjadi roh jahat dengan mengorbankan nyawa. Mereka juga menyadari bahwa agar hantu itu sepenuhnya berubah menjadi roh jahat, dia perlu menghabisi 100 orang, dan itu tidak lama lagi. Keesokan paginya, Master Bunga menanyakan apakah kemarin Sunga sempat bertemu dengan Yeonhwa di rumah hantu. Sunga membenarkan hal tersebut, mengakui kalau dirinya dan Yeonhwa bahkan melakukan tarian lentera bersama. Tentu saja hal ini membuat Dongchon khawatir. Kemudian Master Bunga menjelaskan kepada Sunga kalau Yeonhwa adalah penyihir, alias dukun jahat. Dia mengabadikan dirinya kepada roh jahat, bukan kepada dewa. Hal ini tentu membuat Sunga merasa ngeri. Dia nggak menyangka kemarin bertemu dengan Yeonhwa.
Di sekolah, Jiho mulai merasakan ada yang aneh antara Sunga dan Gyeonwoo. Akhirnya, Sunga membawa Gyeonwoo serta Jiho ke atap. Sunga mengatakan dengan lantang kalau dia adalah seorang dukun, mengklaim dirinya tidak berniat berbohong tentang identitasnya. Tapi karena mengetahui Gyeonwoo nggak menyukai dukun, maka Sunga menutup mulutnya. Namun Gyeonwoo yang masih terluka, curiga dan yakin Sunga berteman dengannya dengan motif tersembunyi. Jadi dia tetap nggak mau menerima penjelasan Sunga, lalu pergi begitu aja. Karena melihat situasi ini, Jiho berjanji kepada Sunga tidak akan memberitahu Gyeonwoo kalau Jiho sebenarnya dari awal sudah tahu tentang Sunga, yang adalah seorang dukun. Intinya mereka nggak mau menambah ketegangan di antara mereka. Kemudian saat pulang sekolah, Sunga beserta kelompok belajarnya bersama-sama pergi menuju ruang belajar kelompok. Namun dalam perjalanan, seorang ibu yang tidak waras karena telah kehilangan bayinya, melihat Doyon dan menyerangnya. Keributan pun terjadi dan Sunga segera menenangkan keadaan. Akhirnya mereka semua pun tiba di ruang belajar kelompok. Saat itu, hantu bayi yang menempel pada Doyon terbangun dan mau menangis. Sunga ingat bahwa ia harus mencegah hantu itu menangis. Jadi Sunga mencoba mengalihkan perhatian hantu bayi itu, mengajaknya bermain cilukba. Hal ini Sunga lakukan agar hantu bayi itu tidak menyebabkan kesialan bagi Gyeonwoo. Tapi hantu bayi tetap tidak terhibur. Saat hantu bayi itu menangis, Sunga meraih tangan Gyeonwoo, berharap dirinya bisa berfungsi sebagai jimat manusia untuk melindungi Gyeonwoo. Tapi cangkir yang dipegang Gyeonwoo tiba-tiba pecah, lalu melukai tangan Gyeonwoo. Untuk mencari tahu mengapa sentuhan jimat manusia tidak berhasil, Sunga mendekati Doyon dan membujuk Doyon agar memperbolehkan Sunga datang berkunjung ke rumah Doyon. Saat Sunga berada di kamar Doyon, Sunga menemukan kalau hantu bayi itu telah melekat pada salah satu boneka berbaju biru milik Doyon. Yang berarti Sunga bisa menyingkirkan hantu bayi itu jika Sunga berhasil mengambil boneka biru tersebut. Sunga lalu menawar harga untuk boneka biru tersebut, tapi Doyon menolak untuk melepaskan bonekanya tersebut. Sementara itu Gyeonwoo, dia mulai menyatukan semuanya, menyadari bahwa setiap kali Sunga menyentuhnya, sentuhan itu adalah mantra dan bukanlah persahabatan. Gyeonwoo yang masih sakit hati malahan makin salah paham sama Sunga. Keesokan harinya di perpustakaan, hantu bayi itu mengancam akan menangis lagi. Jadi Sunga berlari ke arah Gyeonwoo untuk menyentuhnya, berniat untuk melindungi Gyeonwoo. Karena sekarang Gyeonwoo tahu apa arti sentuhan Sunga, Gyeonwoo langsung memeluk Sunga, mengatakan dia tahu selama ini sentuhan Sunga adalah sebuah mantra. Namun ketika hantu bayi itu menangis, rak-rak buku tempat Sunga dan Gyeonwoo berada mulai roboh, lalu pada akhirnya melukai Gyeonwoo. Hal ini semakin meyakinkan Sunga kalau sentuhannya udah bener-bener nggak bisa lagi melindungi Gyeonwoo. Hal ini menyebabkan Gyeonwoo berakhir di rumah sakit. Jiho kebingungan kenapa sekarang Sunga udah nggak bisa melindungi Gyeonwoo lagi. Namun Sunga yang hancur menyadari itu semua karena Gyeonwoo membencinya. Malam harinya, saat Sunga sedang praktek, dia kedatangan seorang klien. Klien itu membawa ibu yang tidak waras kemarin itu. Klien menjelaskan kalau si ibu mengalami keguguran. Sejak saat itu, si ibu menjadi tidak waras. Namun suatu hari, si ibu menemukan sebuah boneka, menganggapnya sebagai anaknya. Tapi kemudian entah mengapa si ibu membuang boneka tersebut. Lalu sekarang, si ibu malahan ngubek-ngubek sampah untuk menemukan kembali boneka tersebut. Mendengar cerita klien itu, Sunga jadi teringat akan boneka biru milik Doyon. Lalu Sunga menanyakan ciri-ciri boneka milik si ibu. Dan ternyata boneka biru milik Doyon adalah boneka si ibu itu. Yang berarti hantu bayi itu adalah anaknya si ibu tersebut. Hal ini mendorong Sunga untuk mengunjungi Doyon lagi. Sunga bahkan mengakui kalau dirinya adalah seorang dukun. Kemudian Sunga menjelaskan pasti selama ini Doyon mengalami gejala-gejala seperti sesak napas, mual, dan sakit kepala. Itu semua disebabkan karena hantu bayi di dalam boneka biru tersebut. Dan jika Doyon tidak menyerahkan boneka biru itu, Doyon mungkin akan mati. Sunga menambahkan, hanya satu orang yang bisa menenangkan hantu bayi tersebut, dan itu adalah ibunya sendiri. Akhirnya, Doyon pun menyerahkan boneka birunya itu. Sementara itu, Jiho tidak sengaja mendengar percakapan Gyeonwoo di telepon, di mana Gyeonwoo diliputi rasa bersalah atas situasi yang terjadi kepada temannya setelah kebakaran di sekolah lamanya. Temannya itu terus menelpon dan menyalahkan Gyeonwoo. Jiho pun jadi merasa iba atas semua kesialan yang Gyeonwoo alami. Kemudian Jiho mendatangi Sunga. Jiho menawarkan diri untuk menjadi jimat manusia bagi Gyeonwoo. Kali ini, dengan tulus, Jiho ingin membantu Sunga untuk menyelamatkan Gyeonwoo. Tentu saja Sunga langsung melukis tubuh Jiho sebagai jimat manusia dan memintanya untuk menyiapkan sebuah barang yang memiliki mata, hidung, dan bibir. Keesokan harinya, Jiho memberikan Gyeonwoo action figure kesayangannya untuk digunakan sebagai jimat saat Jiho tidak ada di sisi Gyeonwoo. Sedangkan Sunga, dia mengembalikan boneka biru kepada si ibu hantu bayi. Tentu saja ibu itu sangat senang ketika melihat boneka biru tersebut. Dia menggendong boneka itu sembari menari bahagia.
Namun setelah ibu hantu bayi itu pergi, Sunga menemukan pelembab bibir yang pernah diberikannya kepada Gyeonwoo ada di tempat sampah, yang berarti Gyeonwoo telah membuangnya. Sunga langsung patah hati. Ia mulai menangis saat hujan mulai turun. Tapi tiba-tiba, Gyeonwoo muncul di sana sambil memegang payung. Dia melihat Sunga dan kemudian memayunginya. Karena saat itu hujan, Gyeonwoo membawa Sunga ke rumahnya. Di rumah, Sunga melihat foto-foto Gyeonwoo bersama neneknya, beserta sebuah mantra yang tertulis di atas foto-foto itu. Sunga memberitahu Gyeonwoo bahwa mantra yang tertulis di atas foto-foto itu adalah kutukan untuk mencegah nenek Gyeonwoo menyeberang. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan membakar foto-foto tersebut. Gyeonwoo memberitahu Sunga kalau yang menulis mantra itu adalah Yeomhwa, dukun yang menari bersama Sunga kemarin di rumah hantu. Mendengar itu, Sunga langsung terkejut. Gyeonwoo bertanya, kenapa Sunga bisa begitu baik kepada Gyeonwoo? Padahal Sunga akrab dengan Yeomhwa. Mendengar kebenaran ini, Sunga menjadi sedih. Namun sebelum pergi, Sunga mengatakan kalau dia dan Yeomhwa baru pertama kali bertemu saat di rumah hantu itu. Sunga bahkan tidak mengenal Yeomhwa sama sekali. Sunga juga menegaskan kalau dirinya nggak pernah berniat mempermainkan siapapun. Kemudian, Sunga pergi ke kolumbarium nenek Gyeonwoo. Dia segera menemukan jimat kutukan lain yang ditempel pada guci abu nenek Gyeonwoo. Sementara itu, Gyeonwoo menemui Yeomhwa. Dia memohon agar Yeomhwa mencabut kutukan pada foto-foto tersebut tanpa harus membakarnya. Namun Yeomhwa malahan nempelin kutukan lagi di dahi Gyeonwoo. Tapi kutukan itu nggak mempan, karena action figure di rumah Gyeonwoo melindungi Gyeonwoo. Yeomhwa langsung menyadari ada sesuatu yang melindungi Gyeonwoo. Jadi dia berniat untuk mendatangi rumah Gyeonwoo. Sunga lalu mengambil jimat kutukan pada guci abu nenek Gyeonwoo. Lalu dengan bantuan Dongchon dan Master Bunga, Sunga membatalkan kutukan itu. Dia membersihkannya, membakarnya, dan menempatkan sisa-sisanya dalam air suci. Sedangkan Yeomhwa, dia bersama Gyeonwoo tiba di rumah Gyeonwoo. Yeomhwa berusaha untuk menemukan perisai pelindung yang melindungi Gyeonwoo dari kutukannya. Akhirnya Yeomhwa menemukan action figure di dalam kamar Gyeonwoo dan mengambilnya. Namun tiba-tiba Sunga muncul di sana dan langsung merebut action figure itu. Sunga mengembalikan action figure itu kepada Gyeonwoo, memperingatkan Gyeonwoo agar tidak membiarkan orang lain merebut action figure itu. Sunga lalu mengajak Yeomhwa untuk berbicara berdua. Sementara itu, dengan sisa-sisa jimat kutukan yang tadi, Dongchon malahan membuat kutukan untuk membalas Yeomhwa. Namun, kutukan itu harus dibayar mahal, dan Dongchon setuju untuk menerima hukuman yang dijatuhkan oleh dewa pelindungnya. Kembali ke Sunga. Sunga mengkonfrontasi Yeomhwa atas perbuatannya terhadap nenek Gyeonwoo. Apalagi Yeomhwa sama sekali nggak mau mengangkat kutukan tersebut dari nenek Gyeonwoo. Sunga memperingatkan Yeomhwa, yang dukun itu bukan cuma kamu, aku juga dukun. Pada saat itu, Gyeonwoo yang dari tadi mendengarkan percakapan mereka langsung merasa patah hati, karena Yeomhwa tidak mau membatalkan kutukannya. Maka karena itu, Gyeonwoo memilih untuk membakar foto-foto tersebut. Setelah ini, Yeomhwa pun pergi dari rumah Gyeonwoo, dan Sunga mengikutinya. Dia menegur Yeomhwa karena memanggil Gyeonwoo sebagai roh baru, padahal Gyeonwoo masih hidup. Pada saat yang sama, kutukan balasan dari Dongchon mengenai Yeomhwa. Melihat Yeomhwa terkena kutukan balasan, Sunga menyuruhnya untuk bertobat, tapi Yeomhwa nggak peduli. Dia malahan pergi ke rumah hantu. Dalam keputusasaan, Yeomhwa mengambil boneka kayu yang menyegel rumah hantu tersebut, melumurinya dengan darahnya sendiri, dan melempar kepala dari boneka kayu itu. Kita mengetahui bahwa hantu di rumah itu hanya perlu menghabisi satu orang lagi untuk menjadi roh jahat sempurna. Keesokan harinya, Sunga terus mengawasi Gyeonwoo melalui Jiho. Jadi setiap kali Sunga bertepuk tangan, Jiho harus memegang atau menyentuh Gyeonwoo agar jimat pelindungnya aktif. Namun Gyeonwoo sepertinya mulai menyadari bahwa Sunga telah melindunginya selama ini, meskipun suasana di antara mereka masih terlalu canggung untuk memulai percakapan serius. Malam harinya, Dongchon, Master Bunga, dan Sunga kembali ke rumah hantu dan melihat kalau boneka kayu itu sudah kehilangan kepalanya. Pada saat itu, mereka langsung diserang oleh segerombolan hantu tanpa wajah. Hantu seperti ini biasa disebut hantu telur. Hantu-hantu ini muncul karena mereka menunggu kebangkitan roh jahat, agar hantu-hantu itu dapat diberi wajah baru. Peperangan pun langsung terjadi di antara para dukun dan hantu-hantu tersebut. Untungnya, ketiga dukun itu berhasil memenangkan pertandingan. Mereka pun segera mencari kepala boneka kayu yang kemarin dibuang oleh Yeomhwa. Malam itu, Jiho menginap di rumah Gyeonwoo menyelesaikan kerja kelompok mereka. Selama waktu itu, Gyeonwoo menyadari bahwa Jiho telah berusaha melindunginya. Sebelum tidur, Gyeonwoo mencari tahu tentang Sunga di internet. Dia lalu menonton video tentang Sunga kecil sebagai dukun. Ternyata dari kecil, Sunga dipaksa menjadi dukun oleh orang tua kandungnya
Karena kemampuannya, Sunga kecil sering tampil di sebuah program TV, dan orang tua Sunga yang menerima seluruh uang dari hasil perdukunan putrinya itu. Gyonu yang melihat kehidupan Sunga akhirnya mulai sepenuhnya menerima bahwa tindakan yang dilakukan Sunga kepadanya selalu demi keselamatan Gyonu aja. Keesokan harinya kita melihat Jin-ung dianiaya oleh ayahnya yang baru bebas dari penjara. Karena takut akan ayahnya itu, Jin-ung melarikan diri ke dalam rumah hantu. Di sana, Jin-ung melihat cincin dan memegangnya. Dan dengan segera, roh jahat merasukinya. Kemudian di sekolah saat sedang kerja kelompok, hantu anjing terus menggonggong. Akhirnya Sunga pun pergi mengikuti hantu anjing tersebut. Dan sampailah ke rumah hantu. Hantu anjing memberitahu Sunga tentang Jin-ung yang ada di dalam rumah hantu tersebut. Namun sebenarnya Sunga tuh nggak boleh masuk ke rumah hantu itu. Tapi karena hantu anjing terus memohon kepadanya, akhirnya Sunga memutuskan untuk masuk juga. Sebelum masuk, Sunga memberitahu asistennya. Dan asistennya itu memberitahu Dongchon tentang situasi Sunga. Saat di dalam, Sunga melihat Jin-ung mencengkeram lehernya sendiri dan bergegas untuk menolongnya. Namun tiba-tiba Gyonu muncul juga di sana. Raut muka Sunga langsung berubah karena tampaknya Gyonu telah dirasuki. Gyonu menyapa Sunga dan berdiri di hadapannya. Kembali ke beberapa saat sebelum Gyonu kerasukan. Ketika Sunga berlari ke rumah hantu, Gyonu beserta Jiho mengikutinya. Setelah sampai, kedua pria itu nggak bisa masuk ke dalam rumah hantu. Jadi Jiho hendak mengambil batu besar untuk membuka pintu rumah hantu itu. Tapi Gyonu malahan tidak sengaja menginjak boneka kayu. Lalu akhirnya bisa masuk sendirian tanpa Jiho ke dalam rumah hantu. Gyonu pun segera membantu Sunga untuk mengeluarkan Jin-ung dari sana. Namun saat Sunga hendak membuka pintu rumah hantu, dia menemukan ada foto Gyonu di lantai. Sunga menyadari kalau Yomwa lah yang telah menumbalkan Gyonu sebagai korban terakhir agar si hantu bisa bangkit sebagai roh jahat. Tepat di saat itu, Gyonu dirasuki oleh si roh jahat. Bahkan action figure di kamar Gyonu pun hancur, jatuh berantakan. Menandakan Gyonu udah nggak terlindungi lagi. Gyonu yang kerasukan lalu mengadakan taruhan dengan Sunga. Siapapun di antara Sunga atau Yoma yang berhasil menemukan si roh jahat lebih dahulu akan mendapatkan keinginan mereka, apapun itu. Tanpa pikir panjang, Sunga pun setuju. Jadi Gyonu yang kerasukan segera pergi meninggalkan rumah hantu untuk bersembunyi, agar Sunga ataupun Yomwa dapat segera mencarinya. Ketika itu, Gyonu yang kerasukan berpapasan dengan Jenderal Dongchon, Master Bunga dan sang asisten. Mereka bertiga juga sedang menuju ke rumah hantu tersebut. Saat melihat Gyonu, Dongchon langsung menyadari kalau dia telah kerasukan dan pergi mengejarnya sendirian. Sementara itu di rumah hantu, Master Bunga memberitahu Sunga kalau Dongchon sedang mengejar roh jahat itu dan meminta Sunga untuk fokus dulu aja membersihkan Jin-ung dari efek samping kerasukannya. Sunga pun menuruti perkataan Master Bunga. Dalam upaya menemukan roh jahat, Dongchon akhirnya bertemu dengan Yomwa. Dongchon memperingatkan Yomwa kalau dia terus melakukan hal ini, tubuh Yomwa akan menjadi sarang roh jahat. Tapi tiba-tiba Yomwa jatuh pingsan. Di rumah hantu, Sunga akhirnya dapat menyelamatkan Jin-ung. Namun sebelum Sunga pergi mencari roh jahat, Sunga memperingatkan Jiho agar tidak mencari Gyonu. Pokoknya Jiho nggak boleh dekat-dekat sama Gyonu, titik. Namun Sunga nggak menjelaskan alasannya kepada Jiho. Tapi tentu aja malam harinya Jiho bertemu dengan Gyonu di jalan. Mereka bahkan berjalan dan mengobrol bersama. Jiho menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di rumah hantu tadi siang. Tapi Gyonu tidak menjawab Jiho dan malahan menggodanya karena Jiho begitu mencintai Sunga. Jiho sebenarnya agak merasa aneh dengan perkataan Gyonu. Tapi dia nggak menyadari kalau Gyonu sedang kerasukan. Jiho bahkan mengajak Gyonu bermain di arcade. Saat sedang sendirian, Gyonu mendengar suara dor-dor-dor dari permainan di arcade tersebut. Suara itu mengingatkan roh jahat akan masa lalunya, ketika si roh jahat menjadi manusia. Sepertinya roh jahat itu adalah anggota pasukan militer yang tewas dalam peperangan. Roh jahat merasa trauma dengan suara itu dan menutup telinganya. Untungnya pada saat itu, Sunga segera menemukan roh jahat. Sunga muncul di depan roh jahat dan menggenggam tangannya. Sunga segera menarik roh jahat dan memintanya untuk melepaskan Gyonu. Sunga dengan putus asa menceritakan tentang bagaimana awalnya dia bertemu dengan Gyonu. Melihat nasib Gyonu dan betapa Sunga ingin sekali membantu Gyonu bebas dari kesialannya, Sunga memberitahu roh jahat betapa sulit dan pahitnya hidup Gyonu selama ini. Sunga juga mengakui kalau Gyonu adalah cinta pertamanya dan sangat menyukainya. Jadi Sunga ingin sekali menyelamatkan Gyonu. Mendengar itu, Gyonu berkata kalau orang yang ada di hadapan Sunga adalah Gyonu yang asli, bukanlah si roh jahat. Terkejutlah Sunga mendengarkan pengakuan itu. Jadi dia melepaskan tangan Gyonu, dan roh jahat itu pun segera menguasai Gyonu kembali. Jadi setiap kali Sunga memegang tangan Gyonu, ia berubah menjadi dirinya sendiri. Tapi kalau Sunga melepaskan tangan Gyonu, roh jahat kembali menguasai dirinya. Berarti jimat manusia Sunga masih berfungsi nih sahabat nonton.
Mungkin karena Gyeonu juga sudah membuka hati sepenuhnya kepada Sunga ya. Akhirnya Sunga membawa Gyeonu pulang ke rumah dalam keadaan pegangan tangan, agar Dongchon bisa membantu Gyeonu terbebas dari roh jahat. Dengan segera, Dongchon, Master Bunga, serta Sunga mengikat Gyeonu di kursi. Mereka melempari roh jahat dengan tanaman hijau yang nggak tahu apa deh itu, tahu mentah, dan biji-bijian. Tapi semua itu nggak mempan. Ketika para dukun itu mulai mencari solusi lain, roh jahat berhasil melepaskan diri dari ikatannya dan berniat kabur dari sana. Tapi dengan gercep, Sunga memeluk tubuh Gyeonu, sehingga Gyeonu dapat kembali menjadi dirinya. Sunga menangis karena hanya tinggal sehari lagi aja dia melindungi Gyeonu. Tapi Gyeonu malahan kerasukan kayak gini. Karena para dukun belum bisa memecahkan masalah ini, akhirnya malam itu, Sunga dan Gyeonu dibiarkan bermalam bersama di sebuah kamar khusus yang penuh dengan jimat. Dongchon memperingatkan agar mereka nggak berbuat nakal. Pokoknya mereka berdua cuma boleh pegangan tangan aja. Titik. Gyeonu pun berjanji untuk menuruti Dongchon. Di ruangan lain, para dukun menemui Yeonghwa. Ternyata Dongchon membawa Yeonghwa ke kediamannya. Sekarang keadaan Yeonghwa sedang tidak baik-baik saja, tapi para dukun itu merawatnya. Kembali ke kamar khusus. Malam itu Gyeonu nggak bisa tidur, apalagi setelah Sunga tidur dengan posisi berbalik badan ke arah Gyeonu, bahkan memeluknya. Tambah tegang deh si abang satu ganteng ini ya. Pagi harinya saat Sunga sudah terbangun, dia mendapati Gyeonu sudah hilang dong. Ternyata makhluk itu pergi ke sekolah dan tidak sengaja bertemu dengan pelatih Jusop yang menyuruhnya untuk latihan memanah. Sementara itu, Sunga dengan panik mencari Gyeonu kemana-mana. Di sekolah, Jiho melihat Gyeonu sedang latihan memanah dan menghampirinya. Tapi suatu ketika, Jiho menyadari kalau Gyeonu yang dihadapannya bukanlah Gyeonu. Roh jahat itu bahkan menyerang Jiho dan kabur dari sana. Di rumah, Dongchon melakukan ritual pembersihan untuk Yeonghwa, berusaha untuk menyelamatkannya. Kembali ke sekolah, saat ini roh jahat mendatangi roh api di gudang sekolah dan hendak menjahatinya. Tapi untungnya, Sunga muncul kembali tepat waktu dan menghentikan roh jahat itu. Tapi saat Sunga hendak menyentuh tubuh Gyeonu, roh jahat itu melarikan diri, sehingga Sunga mengejarnya sampai ke ruang seni. Sunga yang kelelahan akhirnya membuat jebakan. Dia berpura-pura membuatkan nama baru untuk roh jahat itu. Setelah roh jahat itu setuju dipanggil Bongsu, Sunga memanggil roh jahat itu dengan nama barunya, mengajaknya bermain petak umpet. Tapi ketika roh jahat hendak pergi, dia nggak bisa bergerak. Terungkaplah jika ada yang memanggil nama hantu 3 kali, dan hantu itu selalu menyahut, maka hantu itu harus menurut sementara waktu kepada yang memanggilnya. Dengan segera, Sunga memegang tangan Gyeonu, dan akhirnya Gyeonu kembali menjadi dirinya. Tapi kemudian Sunga ditelepon oleh asisten dukun yang meminta Sunga dan Gyeonu untuk nggak pulang dulu ke rumah, karena Dongchon sedang mengadakan ritual untuk Yeonghwa. Hal ini juga berarti Sunga harus terus memegang tangan Gyeonu, agar roh itu nggak muncul. Namun hidup kan kadang nggak sesuai pesanan ya, jadi pasti ada aja sesuatu yang terjadi. Ketika Sunga dan Gyeonu sedang berjalan bersama, tiba-tiba Jinwoo muncul dan nyari ribut ke Gyeonu. Jiho yang dari jauh melihat ini dan langsung menyerbu ketiganya, yang mengakibatkan tangan Sunga dan Gyeonu kembali terpisahkan. Roh jahat itu pun segera kabur, lalu berpapasan kembali dengan pelatih Jusop. Pelatih Jusop lalu menyuruh Gyeonu agar mendaftarkan diri untuk lomba panahan mendatang. Namun hal itu segera dihentikan oleh Sunga. Tapi roh jahat memberitahu Sunga kalau Gyeonu sendiri yang setuju untuk ikut lomba. Kok Sunga melarangnya sih? Lalu tiba-tiba saja roh jahat itu menggenggam tangan Sunga. Gyeonu pun kembali menjadi dirinya, lalu segera mengisi formulir lomba panahan tersebut. Setelah itu, Gyeonu yang masih berpegangan tangan dengan Sunga mengajak Sunga untuk berbicara. Gyeonu mengatakan kalau dirinya telah membuat kesepakatan dengan roh jahat. Gyeonu akan meminjamkan tubuhnya jika roh jahat itu mau ikut lomba panahan tersebut. Sunga yang mendengar pengakuan Gyeonu menjadi khawatir, tapi Gyeonu meyakinkan agar tidak khawatir. Gyeonu juga menyatakan perasaannya kepada Sunga dan berjanji akan melindunginya mulai saat ini. Di tempat lain, Dongchon melakukan ritual pembersihan kepada Yeonghwa. Kita juga jadi mengetahui masa lalu di antara keduanya. Dulu Yeonghwa ingin menghidupkan kembali bayinya yang sudah meninggal, tapi Dongchon menghentikannya. Saat ini, Dongchon kembali memperingatkan Yeonghwa untuk melupakan dan melepaskan masa lalu. Jika tidak, bayinya tidak akan pernah menemukan kedamaian. Dongchon pun segera melanjutkan ritualnya. Tapi tentu saja, upaya Dongchon untuk menyelamatkan Yeonghwa sia-sia, karena Yeonghwa menolak untuk mendengarkannya. Dongchon lalu meminta Master Bunga untuk membawa Yeonghwa ke ruang doa. Sementara itu di sekolah, Jiho meminta penjelasan kepada Sunga dan Gyeonu. Karena mereka berpegangan tangan melulu kan, Gyeonu kembali mengakui di depan Sunga dan Jiho kalau dirinya menyukai Sunga. Jiho pun mengetahui tentang keberadaan Bongsu si roh jahat. Jadi mau nggak mau, Jiho menerima aja deh keadaan ini. Sedangkan di ruang doa, Yeonghwa bercerita kepada Master Bunga bahwa ia melakukan semua ini dengan sengaja
untuk memancing amarah Dongchon. Kenyataannya, Hyomwa nggak berniat pergi dari kediaman Dongchon, karena roh jahat itu sekarang tinggal di sana juga kan. Dalam perjalanan pulang ke rumah Gyonwoo, Jiho mendatangi Sunga dan Gyonwoo. Kali ini, Jiho dengan lantang mengungkapkan perasaannya kepada Sunga. Di sekolah, saat sedang belajar mandiri, Bom mendapatkan telepon dari nomor tidak dikenal. Ternyata itu adalah dari pembuli yang dulu pernah membuli Bom di sekolah lamanya. Setelah menerima panggilan telepon itu, Bom pun langsung merasa terganggu dan ketakutan. Kembali ke Jiho dan Sunga. Jiho menjelaskan bagaimana dirinya sangat menyukai Sunga. Jiho juga ingin menjadi jimat manusia bagi Gwonwoo. Itu karena Jiho ingin melindungi cinta pertama Sunga. Namun di saat Jiho mengungkapkan seluruh isi hatinya seperti ini, Gyonwoo juga ada di sana sembari memegang tangan Sunga. Ini pengakuan cinta terepik sih, mengaku di depan saingan. Sangat gentleman sekali mereka. Karena situasi tambah mengemaskan, Sunga meminta kedua jantan itu untuk menunda masalah cinta segitiga yang rumit ini, sampai Bongsu pergi meninggalkan Gyonwoo. Malam itu, Gyonwoo dan Sunga kembali ke rumah dukun. Mereka juga tidur bersama lagi dalam keadaan kedua tangan mereka bersatu, terikat satu sama lainnya. Sementara itu, Hyomwa kembali membuat jimat sesat sembari menunggu waktu kerbau. Waktu kerbau itu adalah di antara jam 1.30 dini hari sampai jam 3.30 dini hari. Dapat juga dikatakan itu adalah waktu hantu, karena di antara waktu itu kekuatan hantu menjadi sangat kuat. Tentu saja pada waktu itu Bongsu terbangun. Dia segera melepaskan ikatannya dan dengan halus berkata kepada Sunga yang sedang tertidur nyenyak, "Sunga, jika kamu sedang bersama dengan hantu, jangan tertidur di waktu kerbau." Setelah mengatakan itu, Bongsu memperhatikan Sunga, bahkan dengan halus menyentuh rambutnya. Sepertinya Bongsu juga menyukai Sunga. Pada saat yang sama, Hyomwa memasuki kamar mereka, mengajak Bongsu untuk berbicara berdua. Hyomwa menanyakan kapan dia akan mengadakan ritual penyambutan untuk Bongsu. Tapi Bongsu memberitahunya bahwa dia ingin tinggal di tubuh Gyonwoo lebih lama lagi. Hyomwa masih menahan dirinya dengan menanyakan sampai kapan. Bongsu menjawab dengan enteng, "Ya mungkin 10 tahun lagi lah ya." Hyomwa langsung menjadi tidak sabar dan mengancam Bongsu. Jika Bongsu nggak segera menjadi dewa pelindung Hyomwa, maka Bongsu akan musnah. Bongsu mengklaim kalau dia pasti akan mendatangi Hyomwa, tapi nggak sekarang. Setelah mengatakan itu, Bongsu pun pergi. Setelah percakapan itu, Hyomwa langsung menegur ketiga dukun yang ternyata dari tadi menguping pembicaraannya dengan Bongsu. Namun tepat saat itu, Bibi Buyut datang dan menemukan jimat sesat yang telah Hyomwa buat untuk Bongsu. Bibi Buyut langsung menegur semua dukun itu, karena udah beberapa hari menutup kuil dan menciptakan masalah. Dongchon lalu perlahan hendak memberikan penjelasan, tapi Hyomwa langsung membalas dengan mengatakan, "Aduh, harusnya dulu gua tusuk leher lu aja ya, bukan mata lu. Jadi lu segera ke akhirat." Buju Buneng dah. Jadi Hyomwa yang telah membuat mata Bibi Buyut menjadi buta nih. Tepat di waktu itu, Sunga masuk ke ruangan tersebut bersama dengan Gyonwoo. Saat merasakan aura Gyonwoo, Bibi Buyut segera menyuruh Sunga untuk melepaskan tangannya dari Gyonwoo. Namun Sunga membela Gyonwoo, berniat menjelaskan permasalahannya kepada Bibi Buyut. Tapi Bibi Buyut nggak mau mendengarkan dan hendak menghajar Gyonwoo dengan tongkat saktinya. Hal ini membuat tangan Sunga terlepas dari Gyonwoo. Bongsu pun segera mengambil alih tubuh Gyonwoo lalu membalas menyerang Bibi Buyut. Saat Bongsu hendak menghabisi Bibi Buyut, Sunga menghentikannya. Sunga segera memeluk Gyonwoo dan keduanya bergegas keluar. Saat kembali ke kamar, Gyonwoo merencanakan sesuatu dengan Sunga. Awalnya, Gyonwoo nggak menjelaskan rencananya secara detail. Dia hanya meminta Sunga melepaskan tangannya jika Gyonwoo memberikan aba-aba. Dan setelah itu, Sunga harus keluar dari kamar, lalu menelepon ponsel Gyonwoo. Kemudian Sunga tunggu sampai Bongsu berjanji tidak akan melukai siapapun. Barulah Sunga boleh membuka pintu kamar itu. Dan sembari menunggu Bongsu berjanji untuk berkelakuan baik, Sunga harus terus menelepon ponsel Gyonwoo. Setelah mengatakan rencananya, Gyonwoo pun segera memberikan aba-aba kepada Sunga. Sunga langsung keluar kamar dan mengunci kamar tersebut. Ternyata Gyonwoo menggunakan suara tembakan perang sebagai nada dering di ponselnya. Dan suara itu membuat Bongsu menjadi tersiksa. Sunga akhirnya mengerti akan rencana Gyonwoo. Saat itulah Sunga memperingatkan Bongsu agar Bongsu tidak menyakiti siapapun. Akhirnya semua orang kembali berkumpul, dengan Bongsu yang sepakat untuk gak mengulangi perbuatannya, dan berjanji untuk gak melukai manusia lagi. Lalu dengan dipandu oleh Sunga, Bongsu bahkan meminta maaf atas perbuatannya tadi itu. Bibi Buyut akhirnya memaklumi keadaan ini, tapi dia memperingatkan Gyonwoo kalau sekarang telinga Gyonwoo sudah terbuka, yang artinya Gyonwoo sekarang bisa mendengarkan hantu. Dan jika Bongsu terus ada di dalam Gyonwoo, lama-lama Gyonwoo juga bisa melihat hantu, lalu bisa berbicara dengan hantu. Dan yang terakhir adalah Gyonwoo bisa memahami bahasa hantu. Namun jika sudah seperti itu, berarti tubuh Gyonwoo dan hantu itu akan bersatu.
Kita lalu mengetahui alasan Bongsu meminjam tubuh Gyonu. Itu karena dia ingin mencari batu peringatan para tentara pelajar. Setelah beberapa hari mencari, Bongsu akhirnya mengetahui kalau batu peringatan itu dipindahkan ke Taman Yuol. Sementara itu, Yeonghwa jadi khawatir karena dia tidak bisa menjadi dukun tanpa Bongsu. Lalu fakta bahwa dirinya dan Bongsu telah terikat oleh mantra, hal ini membuat Yeonghwa tidak bisa lepas dari Bongsu. Karena itulah Yeonghwa memutuskan untuk mendekati Bongsu lebih dekat lagi. Sementara itu, Bongsu memberitahu Sunga kalau Sunga dan Gyonu bisa menjadi jimat manusia satu sama lain. Tapi hal ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup dan hanya berlaku 24 jam aja. Jadi selagi Gyonu menjadi jimat manusia selama 24 jam itu, Sunga nggak perlu memegang Gyonu karena Gyonu akan menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya adalah hari lomba panahan. Gyonu akhirnya bisa menjadi dirinya sendiri selama 24 jam. Tapi Yeonghwa melakukan mantra jahat untuk mengikat Bongsu lebih erat. Tentu saja hal ini mempengaruhi Gyonu. Padahal itu adalah hari yang sangat dinantikannya. Ketika Sunga memberikan semangat kepada Gyonu, Gyonu menyadari kalau sekarang matanya sudah terbuka juga. Yang artinya Gyonu bisa melihat hantu dan hal-hal spiritual lainnya. Setelah menyadari bahwa dirinya bisa melihat hantu, Gyonu jadi teringat akan kata-kata Sunga sebelumnya tentang bagaimana hantu menguasai tubuh manusia jika manusia itu mulai dapat melihat dan mendengar hantu. Meskipun begitu, Gyonu masih belum bisa memberitahu Sunga tentang hal ini. Namun saat Gyonu hendak mengikuti lomba, hantu-hantu itu terus menghantuinya, yang membuat Gyonu sulit untuk fokus. Pada saat yang sama, Sunga memberikan semangat kepada Gyonu dari bangku penonton. Hal ini membantu Gyonu untuk kembali fokus. Dia bahkan bisa memanah dengan baik. Tapi tiba-tiba, Sunga merasakan ada mantra jahat dari Yeonghwa yang ditunjukkan untuk Bongsu. Sunga langsung khawatir akan keselamatan Gyonu. Untungnya, Sunga punya mantranya sendiri untuk melawan Yeonghwa. Secara hari ini, Gyonu dan Sunga sudah menjadi jimat manusia untuk satu sama lain. Peperangan mantra antara Sunga serta Yeonghwa pun terjadi, dan Sunga berhasil memenangkan peperangan tersebut, walaupun kedua dukun itu mengalami efek samping akibat peperangan itu. Akhirnya, Gyonu memenangkan lomba panahan itu. Dia berfoto bersama dengan teman setimnya, Sunga serta Jiho. Mereka semua bergembira merayakan kemenangan Gyonu. Namun, Gyonu dan Sunga tidak ikut makan bersama tim. Itu karena Gyonu mau mendatangi kolumbarium neneknya. Sedangkan Sunga hendak bergegas pulang ke rumah karena tadi kan Sunga sempat terluka saat peperangan. Tapi baik Sunga serta Gyonu sama-sama saling menyimpan rahasia tentang apa yang mereka alami. Di kuil, Jenderal Dongchon akhirnya mengetahui kalau Yeonghwa mulai bertingkah lagi dengan membuat mantra jahat. Dongchon juga tahu kalau tadi Sunga dan Yeonghwa sempat berperang. Lalu bagaimana keduanya telah saling menyerang satu sama lain. Dongchon tentu murka dengan tindakan Yeonghwa, tapi Yeonghwa menolak untuk mengalah. Intinya si Yeonghwa kagak merasa bersalah udah membuat mantra jahat dan menyerang Sunga. Di kolumbarium, Gyonu menceritakan kemenangannya kepada abu neneknya. Pada saat yang sama, nenek buyut muncul di sana. Itu karena Gyonu memanggilnya. Gyonu ingin meminta bantuan kepada nenek buyut untuk menutup kembali matanya yang udah terbuka. Tapi sebelum itu, Gyonu menceritakan kalau tadi dia melihat pakaian Sunga bernoda hitam. Nenek buyut menjelaskan berarti energi Sunga sudah tercemar, dan Sunga akan mendapatkan hukuman dari para dewa. Mendengar itu, Gyonu mengkhawatirkan keselamatan Sunga. Maka karena itu, Gyonu mendesak agar nenek buyut membantu Sunga lebih dulu. Menurut Gyonu, keselamatan Sunga lebih penting ketimbang dirinya sendiri. Tapi masalahnya, mantra dari Yeonghwa itu nggak bisa dibatalkan. Sebagai gantinya, Bibi Buyut akan berdoa untuk Sunga dan Gyonu agar mereka berdua dapat perlindungan dari dewa pelindungnya Bibi Buyut. Kemudian, Bibi Buyut berpesan agar Gyonu menjauh dari hantu jahat dan jangan melihat atau meneteskan darah. Jika tidak, nasib Gyonu akan lebih buruk daripada kematian. Dia tidak akan hidup maupun mati. Bibi Buyut terus memperingatkan agar Gyonu ekstra berhati-hati untuk sementara ini. Sampai dewa pelindung dari Bibi Buyut berhasil menutup telinga dan mata Gyonu. Gyonu pun berjanji akan melakukan apa yang Bibi Buyut perintahkan. Namun dalam perjalanan pulang, Gyonu melihat bom yang sedang diikuti oleh hantu bundir. Awalnya, Gyonu mengikuti bom, tapi dia merenungkan kembali pesan dari Bibi Buyut. Dan setelah selesai merenung, Gyonu malahan kehilangan jejak bom. Sesampai di rumah, Master Bunga meminta Gyonu untuk merawat Sunga. Master Bunga mengklaim kalau Sunga akan segera menderita kesakitan. Tapi sebagai dukun, Sunga harus melewati hal ini. Jadi malam itu, Gyonu hanya terus berjaga-jaga di sisi Sunga. Namun keesokan paginya, Dongchon kaget setelah melihat Sunga dan Gyonu tidur sembari berpelukan. Langsunglah Dongchon menendang Gyonu hingga ke bulan. Saat di sekolah, guru memberikan tugas kepada semua murid untuk menuliskan mimpi mereka. Ketika itu, Sunga melihat apa yang Bongsu tuliskan. Ternyata mimpi Bongsu adalah menjadi dewasa. Setelah itu, Sunga melihat bom yang sedang diikuti oleh hantu bundir. Dia mengajak Gyonu pergi bersamanya untuk mencari bom. Tapi Gyonu segera menyadari kalau Sunga dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sunga mengalami demam.
Sepertinya hukuman Sunga mulai terjadi. Sementara itu, Yomwa teringat kembali akan ucapan Sunga, di mana Sunga melihat Yomwa membawa sebuah kotak kayu di punggungnya yang diikat oleh kain putih. Setelah menyadari kalau itu adalah peti mati, Yomwa pun jadi ketakutan. Sedangkan Dongchon, dia mencoba menyalakan 2 lilin di hadapan dewa pelindungnya. 1 lilin untuk Yomwa, 1 lilin untuk Sunga. Namun hanya 1 lilin aja yang hidup, sehingga Dongchon menyadari bahwa ia hanya bisa menyelamatkan antara Yomwa atau Sunga. Pada saat yang sama, Yomwa segera mengkonfrontasi Dongchon karena tidak memberitahu Yomwa tentang peti mati itu. Yomwa mulai mengamuk gak karuan. Beneran kayak orang gila dah si Yomwa. Dia tuh sungguh merasakan kepedihan karena telah kehilangan bayinya. Apalagi saat mengetahui kenyataan kalau peti mati bayinya masih ada di punggungnya. Itu berarti bayi Yomwa yang sudah meninggal belum menyeberang ke alam baka. Master Bunga dan asisten yang mendengar keributan ini pun segera menghentikan Yomwa, mencoba untuk menenangkannya. Setelah keadaan tenang, Dongchon menjelaskan bahwa peti mati yang ada di punggung Yomwa adalah hukuman dari surga atas perbuatan jahat yang selama ini telah Yomwa lakukan. Mendengar hal ini, Yomwa berjanji akan mengutuk Dongchon sampai akhir hayatnya. Aduh Yomwa, kamu kok nggak ada tobatnya ya? Kembali ke sekolah. Saat itu, para murid sedang dalam pelajaran memasak. Meskipun Sunga sakit, dia berusaha menguatkan dirinya untuk tetap bersekolah. Coba ya semua murid kayak gini. Saat itu, Jin-ung tiba-tiba aja menangisi Doyon. Ternyata Jin-ung berpikir kalau Doyon adalah reinkarnasi dari anjingnya dong. Buset deh, ini si Jin-ung ada-ada aja ya. Jin-ung bahkan mengakui di depan semua orang kalau dirinya mencintai dan sangat menyayangi Doyon. Aduh ampun. Setelah selesai pelajaran memasak, Bom mengambil pisau. Dia menyembunyikannya di seragamnya lalu pergi ke toilet pria. Sementara Gyonu serta Sunga mengikutinya dari belakang. Mereka juga masuk ke dalam toilet pria untuk menghentikan Bom. Bom membundir soalnya dia nggak tahan terlibat kembali dengan para pembuli dari sekolah lamanya. Dalam proses menghentikan tindakan Bom, Gyonu malahan nggak sengaja melukai dirinya sendiri. Pisau yang dibawa Bom melukainya. Hal ini membuat Gyonu mengeluarkan cairan merah. Keadaan langsung menjadi tak terkendali. Dan Gyonu pun segera dirawat di UKS. Namun Bongsu ternyata sudah mengambil alih tubuh Gyonu. Tapi Bongsu tidak memberitahu Sunga tentang hal ini. Keduanya lalu pulang bersama. Dilihat dari tingkah laku Bongsu, sepertinya memang benar kalau Bongsu menyukai Sunga. Kemudian saat keduanya kembali ke rumah, Bongsu terus merawat Sunga yang sedang jatuh sakit. Malam itu, Sunga akhirnya kembali pulih. Dia langsung memaksa Gyonu latihan memanah. Sunga masih belum tahu nih kalau Bongsu lah yang ada di depannya. Setelah selesai latihan memanah, Sunga menyadari kalau orang yang di depannya adalah Bongsu. Sunga memanggil 3 kali nama Bongsu, dan Bongsu menjawabnya sembari menyangkal kalau dirinya adalah Bongsu. Sunga lalu bertanya apa yang terjadi kepada Gyonu. Akhirnya, Bongsu mengakui bahwa ia telah melahap Gyonu dong. Terungkaplah kalau semua ini adalah bagian dari rencana Bongsu yang ia rancang bersama Yomhwa. Dari Yomhwa, Bongsu mengetahui jika Gyonu mengeluarkan darah, maka Bongsu bisa mengambil alih tubuh Gyonu. Sementara itu, Yomhwa membuat Master Bunga mabuk lalu mencuri jimatnya. Setelah itu, Yomhwa diam-diam menyelinap ke kamar Sunga dan mengobrak-abrik barang-barang Sunga untuk mencari cincin perak. Namun Bongsu memergokinya dan mengkonfrontasinya. Yomhwa tidak menjawab apapun lalu pergi keluar begitu aja, meninggalkan Bongsu yang penasaran dengan rencananya. Tapi ternyata Jenderal Dongchon mengawasi tindakan Yomhwa itu. Keesokan harinya, Yomhwa pergi ke toko perdukunan untuk membeli sebuah palu gitu. Sedangkan Bongsu, dia menjelaskan kepada Dongchon tentang bagaimana dia udah mengambil alih tubuh Gyonu. Tapi Bongsu ternyata nggak mau jadi roh jahat, yang berarti Bongsu ada di pihak Dongchon, bukan Yomhwa. Dongchon juga mengetahui kalau kemarin malam Yomhwa mencari cincin perak milik Bongsu. Ini cincin yang ada di rumah hantu itu loh ya sahabat nonton. Dongchon memberitahu Sunga, dengan memiliki cincin perak yang adalah benda milik Bongsu, maka Yomhwa bisa memanggil malaikat maut. Nah, malaikat maut ini bisa mengirim Gyonu ke alam baka. Tak ada pilihan lain, Dongchon meminta Sunga untuk melindungi Bongsu. Dengan begitu, Gyonu juga selamat. Dongchon juga mengatakan bahwa Bongsu ingin hidup sebagai manusia untuk tinggal di sisi Sunga. Itu adalah seruan cinta. Dongchon mendorong Sunga untuk melihat dari sisi Bongsu juga. Apalagi tugas dukun adalah menghibur roh. Sunga menanggapi nasihat Dongchon dengan serius dan bersikap baik kepada Bongsu malam itu. Meskipun ya masih dalam proses ya, Sunga mengakui kalau dia akan menjaga Bongsu agar nggak merasa kesepian. Karena dengan Sunga bersikap baik kepada Bongsu, dia bisa menyelamatkan Gyonu. Bongsu pun senang dengan niat Sunga itu. Keesokan paginya di sekolah, Sunga memberitahu Jiho kalau tubuh Gyonu sudah diambil alih oleh Bongsu. Sunga mengatakan sekarang fokusnya adalah untuk menghibur Bongsu sampai dia puas, agar Bongsu mau meninggalkan tubuh Gyonu dan pergi ke alam baka. Malam harinya saat Bongsu berjalan pulang, dia melihat Bom dan Jusung digebukin sama pembuli dari sekolah lama Bom. Bongsu yang kebetulan tadi bertemu dengan Jinung, The Gang langsung menghadapi para pembuli itu.
Akhirnya para pemburu itu pun pergi, sedangkan bongsu dan lainnya jadi memiliki momen hangat bersama, menyadari bahwa persahabatan itu memang anugerah. Keesokan paginya, Sunga melihat bongsu dengan energi positif bermain bersama teman-teman prianya. Saat itu, Sunga mendengar kalau para gadis di kelasnya mulai ngomongin betapa menariknya Gyonu sekarang. Para gadis itu tentu nggak mengetahui kalau Bongsula yang sedang ada di dalam tubuh Gyonu. Yang berarti, para gadis itu lebih menyukai perilaku Bongsu daripada Gyonu. Soalnya Bongsu tuh kayak lebih terbuka kan daripada Gyonu. Malam harinya, Sunga curhat dengan perasaan pedih kepada Master Bunga tentang keadaan Gyonu ini. Sunga jadi merasa terbebani karena tidak ada yang tahu bahwa Gyonu sebenarnya bukan Gyonu, dan meratapi apa yang akan terjadi jika Gyonu benar-benar lenyap. Namun Master Bunga mengingatkannya tentang jam kerbau, menyarankan agar Sunga memanfaatkan waktu itu untuk berbicara dengan Gyonu. Ide Master Bunga berhasil. Sunga akhirnya bisa berbicara dengan Gyonu malam itu. Gyonu menceritakan kalau dia seperti berada di pegunungan lalu melihat dua orang prajurit muda. Sunga meminta Gyonu untuk berbicara dengan para prajurit itu dan berteman dengan mereka, karena salah satu dari dua prajurit itu pasti adalah Bongsu. Sementara itu, Yomwa melanjutkan jalan jahatnya dan akhirnya mengetahui kalau cincin perak yang dicarinya ada pada Bongsu. Malam itu, Yomwa menelepon Master Bunga yang memarahinya karena telah mencuri jimatnya. Tapi secara nggak sengaja, Master Bunga menceritakan tentang Sunga yang memanggil Rogyonu pada jam kerbau. Keesokan paginya, sekolah riuh setelah Bongsu mengaku di depan Sunga dan semua murid bahwa ia ingin mencium Sunga. Jiho tidak senang dengan perbuatan Bongsu yang kayak gitu. Jadi malam itu, Jiho mengikutinya, lalu memergoki Bongsu menemui Yomwa. Dalam pertemuan itu, Yomwa memberitahu Bongsu bahwa Gyonu bisa muncul saat jam kerbau dan mengingatkannya bahwa Bongsu adalah roh jahat, bukan manusia seperti yang ia pura-purakan. Setelah dimanipulasi oleh Yomwa, Bongsu pun pergi dengan gusar. Malam itu, Bongsu memutuskan untuk menguji teori Yomwa dan berpura-pura menjadi Gyonu selama jam kerbau dengan memegang jimat pemberian Yomwa. Dan benar aja, Sunga melakukan ritual lagi malam itu untuk memanggil Gyonu. Kasih sayang Sunga kepada Gyonu membuat Bongsu menjadi sedih. Terlebih lagi ketika Sunga juga membocorkan rencananya, di mana dia menyuruh Gyonu berteman dengan para prajurit itu untuk mengantarkan Bongsu menyeberang. Karena patah hati yang begitu dalam, Bongsu pun menunjukkan dirinya kepada Sunga. Hal ini membuat Sunga kebingungan. Keesokan harinya, Bongsu mengajak Sunga ke batu peringatan prajurit pelajar. Jiho juga ada di sana bersama dengan mereka. Bongsu lalu menceritakan kalau di antara kedua prajurit yang dilihat oleh Gyonu, yang lebih pendek bernama Yunbo. Yunbo adalah teman Bongsu. Saat Yunbo sekarat, dia meminta Bongsu untuk mengembalikan cincin perak kepada ibu Yunbo. Namun, Bongsu meninggal sebelum sempat menepati janjinya. Dan rasa bersalah itu telah menggerogotinya. Maka karena itu, Bongsu menjadi hantu. Bongsu lalu mengubur cincin perak tersebut di bawah batu peringatan. Kemudian mengatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan tubuh Gyonu. Di tempat lain, Yomwa mendatangi Master Bunga dan meminta jimat lagi. Tetapi Yomwa segera ditangkap oleh Dongchon dan Bibi Buyut. Mereka segera mengikat Yomwa dan kembali melakukan ritual pembersihan kepadanya. Tapi sekali lagi, usaha Dongchon gagal karena Yomwa bersikeras untuk tidak bertobat. Yomwa pun pergi meninggalkan para dukun itu. Malam itu, Jiho malahan menemui Yomwa di rumah hantu, mencari solusi agar Gyonu bisa kembali. Yomwa lalu memberitahu Jiho kalau Bongsu kan punya cincin perak. Nah, Jiho harus memberikan cincin perak itu kepada Yomwa agar Bongsu bisa menghilang dan Gyonu kembali. Akhirnya, Jiho mengambil cincin perak yang kemarin sudah dikubur oleh Bongsu, lalu memberikannya kepada Yomwa. Yomwa segera membuat ritual jahatnya. Dia menghancurkan cincin itu dan memanggil malaikat maut. Pada saat yang sama, Jiho menelepon Sunga menceritakan semuanya. Bongsu pun langsung mengalami kesakitan. Dengan segera, Dongchon mengikat Bongsu di kamar, dan Master Bunga serta Sunga bergegas mengalihkan perhatian malaikat maut ke tempat yang keliru, agar mereka dapat melindungi Bongsu sebelum semuanya terlambat. Jadi ada 3 perang mantra nih. Yomwa mengadakan ritual untuk memanggil malaikat maut di rumah hantu. Dongchon menggunakan doanya agar dapat melindungi Bongsu. Sedangkan Sunga dan Master Bunga menyiapkan ritual untuk mengundang malaikat maut di tempat lain, supaya malaikat maut nggak datang ke tempat Bongsu berada. Setelah Dongchon menyelesaikan ritualnya, dia meninggalkan Bongsu terikat dengan kamar termaterai mantra. Tapi Bongsu menjadi kesal, jadi dia melepaskan diri dari ikatannya, lalu memanggil malaikat maut untuk menyingkirkan Yomwa. Awalnya, Yomwa langsung ambruk kesakitan, tapi keadaannya membaik dan akhirnya Yomwa menyadari bahwa sial pemberian Dongchon berfungsi sebagai jimat untuk melindunginya. Terungkaplah kalau Dongchon adalah jimat manusia bagi Yomwa. Mengetahui bahwa Yomwa tak akan berhenti sampai akhir, Dongchon memutuskan untuk mengorbankan nyawanya demi Yomwa. Dan sekarang, malaikat maut sedang menghampiri Dongchon. Seketika itu juga, Bongsu yang masih mengucapkan mantra langsung terkejut karena mendengar Sunga berteriak histeris atas kematian Dongchon.
Bongsu sebenarnya tidak berniat melakukan hal ini. Dia hanya ingin Yomhwa mati. Bongsu nggak tahu kalau Dongchon adalah jimat manusia Yomhwa. Hal ini membuat Dongchon mati menggantikan Yomhwa. Kemudian, Yomhwa yang merasa gelisah dan murka setelah kematian Dongchon, segera bergegas pergi ke kuil Dongchon untuk menghadapi Bongsu. Tapi Bongsu sudah kabur melalui jendela. Yomhwa lalu bersikeras tetap ingin mencari Bongsu. Tapi Sunga mencegah dan memarahinya. Karena Yomhwa lah Dongchon sampai tewas. Namun, meskipun Sunga sangat membenci Yomhwa, Sunga tetap berjanji untuk melindungi Yomhwa, seperti yang dilakukan oleh ibunya. Keesokan harinya, kita melihat Sunga dan Gyonu sedang berkencan di sebuah taman. Mereka menikmati waktu terbaik mereka seolah-olah tidak ada yang salah. Namun, sepertinya itu hanya di dalam mimpi, karena tiba-tiba Sunga mencium Gyonu. Lalu dia membuat Gyonu pingsan. Sunga juga berjanji akan kembali sebelum acara kelulusan SMA mereka, kemudian meninggalkan Gyonu dalam mimpinya. Setelah itu, Sunga memanggil Bongsu lalu mengajak Bongsu pergi bersamanya. Sunga berjalan di depan Bongsu. Kali ini, Sunga sepenuhnya yakin bahwa dia bisa menyelamatkan Gyonu. Meskipun kita belum tahu apa yang Sunga lakukan. Kita kemudian dibawa ke saat Jiho dan teman-teman sekelasnya sudah naik ke kelas 12. Saat itu, Sunga masih belum muncul. Meskipun begitu, semua anak-anak tetap menjalankan hari-hari mereka seperti biasa. Mereka bercanda bersama, makan bersama, dan Gyonu pun ada di sana bersama mereka. Dia juga terus melanjutkan panahannya. Gyonu berprestasi, dan bahkan agak terlalu baik menurut Jiho. Jadi Jiho mulai mengikutinya. Suatu hari, Gyonu bertemu Hwina. Hwina adalah teman Gyonu yang kecelakaan akibat kebakaran di sekolah lama Gyonu. Dan kebenaran lain pun terungkap. Ternyata Hwina adalah orang yang telah membuat kebakaran di sekolah lama Gyonu. Tapi baik Gyonu serta Hwina sama-sama tidak pernah mengakui hal ini ke orang-orang. Sekarang, Gyonu hanya ingin mengajak Hwina untuk berbaikan. Gyonu juga meminta Hwina agar dia terus melanjutkan panahan. Saat kelulusan tiba, Jiho semakin merindukan Sunga. Mengingat bahwa lulus SMA adalah impiannya selama ini. Dan kini Sunga menghilang. Jadi di manakah Sunga? Setelah upacara kelulusan, Gyonu kembali ke kuil lalu bertemu dengan Yomhwa yang memberitahunya bahwa semua dewa telah meninggalkan kuil karena udah nggak ada dukun yang hidup lagi di kuil itu. Yomhwa juga mengatakan kalau Dewa Peri sudah meninggalkan Sunga, tapi Yomhwa menegaskan kalau Sunga tampaknya masih hidup. Yomhwa menyebutkan bahwa dirinya serta Sunga pernah dipersatukan oleh mantra penyatu. Yomhwa pasti akan tahu jika sesuatu terjadi kepada Sunga. Yomhwa mengklaim kalau Bongsu pasti berbuat licik. Yomhwa juga mengatakan bahwa mereka harus menemukan Sunga sebelum Sunga menyakiti orang lain. Gyonu menolak mempercayai perkataan Yomhwa, mengklaim kalau Sunga nggak mungkin jadi jahat. Tetapi Yomhwa mengatakan bahwa awalnya dirinya juga tidak berbahaya, dan bagaimana manusia bisa berubah. Karena putus asa ingin menemukan Sunga, Gyonu mendatangi kuil Master Bunga, lalu mengambil busur dan anak panahnya. Gyonu berpura-pura mengancam akan melukai patung dewa pelindung Master Bunga untuk mendapatkan jimat pelindung darinya. Akhirnya, Master Bunga pun memberikan jimat pelindung kepada Gyonu. Di kuil, asisten dukun bertanya sebenarnya apa rencana Yomhwa. Yomhwa ingin agar Gyonu menemukan Sunga, karena udah setahun ini Yomhwa mencari Sunga dan tidak berhasil. Namun saat Yomhwa bisa menemukan Sunga, Sunga malahan berbuat jahat lalu kabur. Hal inilah yang menyebabkan Dewa Pelindung Sunga meninggalkan Sunga. Nah, karena Gyonu pernah dirasuki oleh roh jahat, sampai sekarang Gyonu tuh masih bisa mendengar dan melihat hantu. Maka karena itu, Yomhwa berpikir kalau Gyonu bisa menemukan Sunga. Asisten dukun bertanya kalau memang kenyataannya seperti ini, kenapa nggak menceritakan yang sebenarnya aja kepada Gyonu tadi? Namun jawaban Yomhwa sangat memilukan hati, karena ternyata untuk melenyapkan roh jahat dari Sunga, Yomhwa harus menghabisinya. Setelah itu, kita melihat Gyonu mulai berperang melawan para hantu. Dia melakukan ini untuk mencari informasi tentang keberadaan Sunga. Dengan segenap kekuatan dan apapun yang dia miliki, Gyonu terus mencari informasi tentang Sunga. Akhirnya, melalui hantu telur, Gyonu diberitahu informasi tentang keberadaan Sunga. Tapi Yomhwa udah lebih dulu mendapatkan Sunga yang telah dirasuki oleh roh jahat. Yomhwa lalu mengayunkan palu untuk menghabisi Sunga. Tapi Gyonu datang tepat waktu untuk membiarkan Sunga melepaskan diri dari Yomhwa. Tentu saja hal ini sangat membuat Yomhwa frustasi. Yomhwa sangat ingin melenyapkan roh jahat itu untuk menebus kesalahannya. Tapi Gyonu menegaskan agar Yomhwa mencari cara lain. Yomhwa mengatakan kalau hanya itulah satu-satunya cara melenyapkan roh jahat tersebut. Yomhwa memperingatkan Gyonu untuk waspada dan melarikan diri jika bertemu Sunga. Karena Sunga mungkin akan mencoba menghabisi Gyonu. 2 tahun pun berlalu. Sekarang kita melihat Gyonu diwawancara oleh media karena Gyonu berhasil memenangkan Olimpiade. Di sesi wawancara itu, Gyonu dengan belak-belakan mengatakan kalau dia lebih memilih cinta pertamanya daripada memenangkan Olimpiade. Jiho yang menonton wawancara Gyonu jadi terharu dan juga pasrah.
Secara saingannya adalah teman tersayangnya kan? Dan Gyeonu memang terlihat sungguh-sungguh terhadap Sunga. Kemudian Gyeonu menerima telepon bahwa bibi buyut telah meninggal. Ia langsung pergi ke kuil dan bertemu dengan asisten dukun yang mengembalikan pelembab bibir milik Sunga kepada Gyeonu. Pelembab bibir itu sempat Gyeonu titipkan kepada bibi buyut agar bibi buyut mendoakan Gyeonu serta Sunga. Tapi sekarang kan bibi buyut udah nggak ada. Jadi asisten dukun mengembalikannya kepada Gyeonu. Secara pelembab bibir itu adalah jimat manusia yang dulu pernah Sunga berikan kepada Gyeonu. Setelah ini Gyeonu pun pulang ke rumah dan ketiduran. Malam itu Jiho membangunkan Gyeonu untuk makan bersama. Jiho ada di rumah Gyeonu karena sekarang mereka tinggal bersama. Gyeonu yang terbangun menjelaskan kalau tadi sepertinya dia berada di mimpi Sunga. Keesokan harinya kita melihat Sunga sedang mendatangi Master Bunga. Tentu saja Sunga yang telah dirasuki oleh Bongsu ya. Pada saat yang sama, Gyeonu juga mendatangi Master Bunga. Mendengar suara Gyeonu, Master Bunga langsung menyuruh Sunga agar bersembunyi. Gyeonu menemui Master Bunga untuk membahas tentang mimpinya kemarin malam. Selagi mereka mengobrol, Bongsu merasa nggak betah bersembunyi di dalam kotak sempit itu. Jadi dia muncul di hadapan Gyeonu dan menendangnya lalu kabur melarikan diri. Gyeonu pun segera mengejarnya. Bongsu akhirnya berhenti berlari dan tiba-tiba saja mencium Gyeonu. Bongsu sepertinya berharap bisa berpindah tubuh lagi ke tubuh Gyeonu. Tapi ciuman itu tidak berhasil membuat Bongsu pindah. Bongsu juga menegaskan kalau dirinya bukanlah Sunga. Kemudian Gyeonu membawa Bongsu pulang ke rumahnya. Tentu saja hal ini membuat Jiho kaget. Dia pikir akhirnya Sunga kembali. Tapi setelah melihat tingkah laku Sunga, Jiho langsung menyadari kalau orang yang di depannya bukanlah Sunga, melainkan Bongsu yang ada di dalam tubuh Sunga. Malam itu, beberapa teman sekolah Sunga mendatangi rumah Gyeonu untuk menyambut kepulangan Sunga. Mereka sangat senang karena mengetahui bahwa Sunga sudah kembali. Jadi mereka merayakan hal ini bersama. Namun Bongsu tiba-tiba menangis. Dia merasa bersalah karena tidak bisa membiarkan Sunga merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang teman-temannya berikan kepadanya. Setelah semua orang pulang, Bongsu dan Gyeonu berbicara berdua. Secara mengejutkan, Bongsu menyuruh Gyeonu untuk mati menggantikan Sunga. Lalu yang lebih gilanya lagi, tanpa banyak berpikir, Gyeonu langsung menanyakan bagaimana caranya. Bongsu menjelaskan kalau cangkang roh Sunga sudah mau retak, dan Bongsu harus segera pergi agar Sunga bisa hidup. Namun Bongsu nggak bisa keluar dari tubuh Sunga, karena Sunga tidak mau melepaskan Bongsu. Setelah mendengar cerita Bongsu, Gyeonu segera melakukan rencana Bongsu, yaitu Gyeonu masuk ke dalam mimpi Sunga. Di dalam mimpi itu, Gyeonu bertemu dengan Sunga. Mereka pun sempat mengobrol bersama. Lalu akhirnya Gyeonu mencium Sunga. Kemudian apa yang terjadi? Rencana Bongsu berhasil. Sunga akhirnya kembali menjadi dirinya sendiri. Lalu Bongsu berhasil pindah ke tubuh Gyeonu. Sunga yang melihat kejadian ini langsung ingin memasukkan Bongsu kembali ke dirinya. Tapi Bongsu menolak, menjelaskan kalau dia sudah bersusah payah berpindah dari Sunga ke Gyeonu. Jadi dia tidak ingin kembali kepada Sunga. Bongsu juga mengatakan kalau dia punya rencana untuk semua ini. Keesokan paginya, Sunga menyapa Jiho. Jiho langsung mengetahui kalau itu adalah Sunga hanya dari langkah kakinya. Luar biasa memang Jiho. Semuanya mulai kembali normal saat ketiga sahabat itu makan bersama. Di saat makan bersama itulah Jiho menyadari bahwa cinta pertamanya tak akan pernah terwujud. Jadi Jiho memutuskan untuk menyerah akan cinta pertamanya. Dia mengemas pakaiannya, meninggalkan Gyeonu serta Sunga agar mereka bisa berduaan dan mencari tempat tinggal sendiri. Kemudian saat Sunga tidur siang, Bongsu kembali memegang cincin peraknya. Dia memanggil Yeonghwa agar membantunya mengakhiri kisah ini untuk selamanya. Bongsu serta Gyeonu sama-sama menyadari sepenuhnya agar Bongsu bisa menyeberang ke alam baka, tubuh yang dihinggapinya harus mati. Sebelum Bongsu dan Yeonghwa pergi, Yeonghwa meletakkan surat untuk Sunga, lalu mendoakannya. Sementara itu, Master Bunga dengan panik mencari Yeonghwa ke kuil. Asisten dukun tentu bingung kenapa Master Bunga segitu paniknya. Master Bunga menceritakan kalau sepertinya Yeonghwa merencanakan sesuatu, karena dia mendapatkan transferan uang ke rekeningnya dari Yeonghwa. Dan ternyata, asisten dukun pun mendapatkan transferan uang yang sama juga. Hal ini tentu memperkuat kecurigaan Master Bunga. Sedangkan Bongsu serta Yeonghwa akhirnya tiba di rumah hantu, tempat di mana semua ini dimulai. Tapi kali ini Yeonghwa berniat untuk mengakhiri penderitaan semua orang. Saat ritual hendak dimulai, Yeonghwa meyakinkan Bongsu bahwa Bongsu tidak akan sendirian di neraka. Intinya, Yeonghwa akan mati bersama dengan Bongsu. Pada saat yang sama, Master Bunga dan dukun lainnya tiba di rumah hantu dan berusaha sekuat tenaga untuk membuka pintu rumah hantu itu demi menyelamatkan Yeonghwa serta Gyeonu. Tapi Bongsu menyegel pintu rumah hantu dari dalam agar pintu itu tidak bisa dibuka. Menyadari kalau Bongsu bukanlah tandingannya, Master Bunga dan para dukun akhirnya membuat ritual lain di luar rumah hantu itu. Sementara di dalam rumah hantu, ritual Yeonghwa pun dimulai. Keesokan paginya, Sunga akhirnya terbangun. Ia membaca surat dari Yeonghwa yang memberitahunya kalau saat Sunga bangun, semua drama ini akan berakhir.
Yoma menyatakan dia takut Sunga akan mengorbankan dirinya. Jadi Yoma serta Gyonwoo yang akan berkorban menggantikannya. Yoma ingin agar Sunga terus mengingat cinta Gyonwoo kepada Sunga. Sama seperti Yoma mengingat kasih sayang Dongchon kepada dirinya. Setelah membaca surat itu, Sunga segera bergegas mendatangi mesbah patung Dewa Peri Langit dan Bumi. Sunga memohon agar Dewa Pelindungnya membantu melindungi Yeonwoo serta Gyonwoo. Sedangkan di rumah hantu, Yeonwoo dan Bongsu masih hidup. Yeonwoo mengklaim kalau dosa mereka berdua sangat banyak, hingga mati pun dipersulit seperti ini. Namun Yeonwoo berjanji ritual ini akan segera selesai. Begitu juga dengan Master Bunga serta dukun lainnya. Mereka juga masih melakukan ritual di depan rumah hantu tersebut. Kembali ke kuil, pengabdian Sunga akhirnya terbayar lunas ketika arwah Jenderal Dongchon bersama dengan seluruh pasukan muncul untuk membantu Sunga. Kemudian Sunga beserta arwah Dongchon mendatangi rumah hantu. Master Bunga yang melihat arwah Dongchon tentu sangat lega, merasa kalau semua ini pasti bisa diselesaikan. Akhirnya dengan percaya diri, Sunga memasuki rumah hantu untuk menyelamatkan Yeonwoo. Master Bunga pun segera membawa Yeonwoo keluar dari rumah hantu. Lalu Sunga mendekati Bongsu, mengatakan kalau semua ini belum berakhir. Yang mereka butuhkan adalah nama asli Bongsu. Ternyata nama asli Bongsu adalah Yunbo. Yunbo bukanlah teman Bongsu, tapi Yunbo adalah diri Bongsu sendiri. Dan cincin perak itu adalah milik ibu Yunbo yang belum sempat Yunbo kembalikan kepada ibunya karena Yunbo sekarat. Dalam keadaan sekarat, Yunbo membuat ilusi sendiri, seolah-olah kedatangan seorang teman yang dimintai tolong untuk mengantarkan cincin tersebut. Padahal ya itu semua adalah ilusinya. Intinya Bongsu adalah Yunbo. Perpisahan yang penuh air mata di antara Sunga serta Bongsu pun akhirnya terjadi. Bongsu mengatakan kalau dia punya permintaan terakhir, yaitu memeluk Sunga. Keduanya pun akhirnya berpelukan erat. Lalu Bongsu mengucapkan selamat tinggal kepada Sunga. Sunga pun menangis karena bagaimanapun mereka telah terikat selama beberapa tahun bersama. Setelah momen mengharukan yang terjadi di antara keduanya, Bongsu alias Yunbo segera pergi meninggalkan tubuh Gyonwoo. Akhirnya Gyonwoo serta Sunga bisa kembali bersama lagi. Melihat Gyonwoo dan Sunga dapat reuni kembali setelah sekian lama, roh Yunbo pun terlihat lega. Dia pergi dengan tenang. Setelah perpisahan itu, Sunga ditemani oleh para dukun serta Hwar Dongchon langsung mengadakan ritual untuk mengantar roh Yunbo ke alam baka. Arwah Dongchon pun terlihat lega karena akhirnya dia dapat melihat Yeonwoo kembali sadar dan bahkan meninggalkan aliran sesatnya. Melompat ke tahun 2028. Saat itu Gyonwoo mengikuti seleksi akhir untuk tim nasional panahan. Tentu saja Gyonwoo nggak sendirian. Teman-teman sekolahnya menonton Gyonwoo di bangku penonton. Sedangkan Sunga, dia masih dalam perjalanan menuju ke lapangan. Namun di tengah-tengah jalan, Sunga melihat seorang ibu yang diliputi kegelapan. Dengan segera, Sunga membantunya. Meskipun Sunga selalu menginginkan kehidupan yang normal seperti kebanyakan orang, ia sekarang menyadari bahwa ia dapat membantu orang lain. Juga dapat membantu para hantu menyeberang dengan bakatnya yang luar biasa. Dalam perjalanan ke lapangan, Sunga kembali melihat hantu anak kecil yang sedang menangis. Jadi Sunga menemaninya dengan duduk di sebelahnya. Waktu pun berlalu sampai akhirnya Gyonwoo mendatanginya. Dia menanyakan apa yang sedang Sunga lakukan. Sunga menjelaskan kalau dia sedang menemani hantu anak kecil yang menangis. Gyonwoo sekarang sudah benar-benar nggak bisa melihat dan mendengar hantu lagi. Setelah hantu anak kecil itu selesai menangis, Sunga baru sadar kalau dia tidak menghadiri seleksi panahan Gyonwoo tadi. Lalu dengan panik menanyakan hasilnya kepada Gyonwoo. Tentu saja, Gyonwoo berhasil memenangkan seleksi itu. Sunga sangat senang mendengarkan hasilnya. Mereka berpelukan dan mengakhirinya dengan berciuman. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Semua hal di dunia ini memang ada harganya. Kita akan selalu membayar harga yang tercantum di setiap keinginan dan mimpi kita. Asal itu adalah hal yang benar, kita harus berusaha membayar harganya agar tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih udah nonton bersama dengan teman nonton kamu ya. Dan sampai jumpa di drama lainnya, sahabat nonton.